Clue akhirnya mengungkapkan semua penderitaan yang selama ini ia pendam di dalam hatinya. Dengan mata yang dipenuhi air mata, ia berkata bahwa dirinya sama sekali tidak peduli pada uang, rumah, ataupun seluruh harta yang pernah dimiliki Arthur. Satu-satunya hal yang benar-benar berarti baginya hanyalah Mia, putri kecil mereka yang kini masih terbaring tak sadarkan diri di rumah sakit. Namun, semua luka yang ditinggalkan Arthur terlalu dalam untuk dimaafkan. Ia mengurung Mia sendirian di dalam mobil hingga anak itu mengalami koma, sementara Clue sendiri kehilangan calon bayi yang sedang dikandungnya. Mendengar kenyataan itu, kedua orang tua Clue dipenuhi amarah. Mereka tidak pernah membayangkan Arthur sanggup melakukan tindakan sekejam itu terhadap keluarganya sendiri. Ayah Clue pun bersumpah bahwa Arthur harus membayar mahal atas semua penderitaan yang telah ia sebabkan. Clue yang kini telah kehilangan seluruh rasa cintanya akhirnya mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia bertekad merebut kembali semua yang selama ini dirampas Arthur dan membuat pria itu merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, sama seperti yang ia alami. Beberapa hari kemudian, kehidupan Clue berubah drastis. Setelah identitas aslinya diketahui, seluruh jajaran perusahaan menyambutnya dengan penuh hormat sebagai CEO baru Pinnacle Group. Semua keputusan perusahaan kini berada di tangannya, termasuk kerjasama besar dengan Davis Corporation milik Arthur. Clue sengaja memerintahkan agar Arthur diberitahu bahwa dirinya sendiri yang akan menghadiri acara penandatanganan kontrak tersebut. Di balik wajahnya yang tenang, Clue telah menyusun rencana balas dendam yang sangat matang. Ia juga meminta asisten Miller menyelidiki seluruh rekaman pengawasan dan menghubungi semua mitra bisnis Davis Corporation agar bekerja sama dengannya. Kali ini Clue tidak ingin sekadar memenangkan pertarungan bisnis, tetapi juga ingin menghancurkan kesombongan Arthur di depan semua orang. Sementara itu Arthur sama sekali tidak mengetahui siapa sebenarnya wanita yang akan datang mewakili Pinnacle Group. Ia justru merasa dirinya sedang berada di puncak keberuntungan karena berhasil mendapatkan proyek kerjasama terbesar sepanjang kariernya. Bersama Harper, ia membayangkan masa depan yang penuh kemewahan. Arthur bahkan melamar Harper dan berjanji akan menjadikannya wanita paling bahagia di dunia. Di saat yang sama, Clue menerima kabar baik bahwa kondisi Mia mulai membaik dan telah dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Dokter mengatakan bahwa Mia kemungkinan akan sadar dalam beberapa hari lagi. Clue menggenggam tangan putrinya sambil menangis, mengenang semua janji Arthur yang tak pernah ditepati. Dulu, Arthur selalu memilih menemani Lily daripada menghabiskan waktu bersama Mia. Kini Clue sadar bahwa pria itu bahkan tidak lagi memiliki sedikit pun kasih sayang terhadap anak kandungnya sendiri. Dengan penuh kelembutan ia berjanji bahwa setelah Mia sadar nanti, mereka akan tinggal bersama kakek dan neneknya, menjalani kehidupan baru yang jauh dari Arthur dan tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti Mia lagi. Namun ketenangan itu kembali terusik ketika Arthur dan Harper datang ke rumah sakit. Bukannya menunjukkan rasa bersalah, Arthur justru mengatakan bahwa setelah menikahi Harper nanti, Mia akan diasuh oleh wanita itu karena menurutnya Harper jauh lebih pantas menjadi seorang ibu. Mendengar ucapan tersebut, Clue benar-benar muak. Ia mengingatkan Arthur bahwa justru kelalaiannya lah yang hampir merenggut nyawa Mia. Arthur tetap keras kepala dan menolak mengakui kesalahannya. Bahkan Harper dengan angkuhnya mengaku siap menjadi ibu baru bagi Mia. Saat Arthur pergi sebentar untuk menandatangani beberapa dokumen rumah sakit, Harper memperlihatkan wajah aslinya kepada Clue. Ia terang-terangan mengaku bahwa dirinya hanya mengincar uang Arthur dan sama sekali tidak mencintainya. Ia bahkan menantang Clue untuk mengatakan semua itu kepada Arthur karena yakin Arthur tidak akan pernah mempercayainya. Clue hanya tersenyum dingin karena ia tahu hari ketika seluruh kebohongan Harper terbongkar sudah semakin dekat. Setelah semua bukti terkumpul, Clue akhirnya berangkat menuju acara penandatanganan kontrak Pinnacle Group dengan Davis Corporation. Di dalam mobil, asisten Miller menyerahkan laporan lengkap mengenai Harper yang ternyata diam-diam masih menjalin hubungan dengan pria lain. Sambil memanfaatkan Arthur demi kekayaannya, Clue membaca seluruh laporan itu dengan tatapan dingin.
Kini bukan hanya Arthur yang akan menerima balasan, tetapi Harper juga akan mempertanggungjawabkan semua kebohongannya. Saat mobil berhenti di depan gedung acara, Chloe menarik napas panjang dan melangkah keluar dengan penuh percaya diri. Hari itu bukan sekadar hari penandatanganan kontrak bisnis, melainkan awal dari kehancuran Arthur Davis dan Harper Smith yang selama ini merasa telah memenangkan segalanya. Acara penandatanganan kontrak akhirnya dimulai dengan suasana yang begitu megah. Seluruh tamu, undangan, para direktur perusahaan besar, hingga media bisnis telah memenuhi aula utama. Pinnacle Group, Arthur berdiri di barisan paling depan bersama Harper dengan wajah penuh percaya diri. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa hari yang dianggapnya sebagai awal kejayaan justru akan menjadi titik awal kehancuran hidupnya. Ketika Chloe melangkah memasuki gedung dengan gaun elegan dan sikap yang penuh wibawa, Arthur langsung tertawa sinis. Di depan semua orang ia menuduh Chloe sengaja datang untuk membuat keributan dan bahkan mengusirnya keluar dari acara. Harper ikut mengejek sambil mengatakan bahwa Chloe hanyalah seorang mantan ibu rumah tangga yang tidak mungkin memiliki hubungan dengan Pinnacle Group. Namun Chloe sama sekali tidak menunjukkan kemarahan. Ia hanya berdiri tenang sambil memandangi Arthur, seolah sedang menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan seluruh harga dirinya di hadapan semua orang. Arthur yang mulai kehilangan kesabaran segera memerintahkan petugas keamanan agar menyeret Chloe keluar dari gedung. Anehnya, tidak satu pun petugas bergerak. Mereka justru berdiri diam, dengan wajah penuh kegelisahan. Arthur mengira Chloe telah menyuap mereka sehingga emosinya semakin memuncak. Ia kembali berteriak dan mengancam seluruh petugas keamanan. Saat itulah, Chloe melangkah beberapa langkah ke depan dan dengan suara yang dingin mengingatkan semua orang bahwa justru dialah orang yang selama ini menandatangani gaji seluruh karyawan Pinnacle Group. Kalimat itu membuat seluruh ruangan mendadak sunyi. Beberapa petugas keamanan langsung menundukkan kepala karena mereka tahu siapa pemilik kekuasaan yang sebenarnya. Arthur masih belum mempercayai apa yang didengarnya. Baginya semua itu hanyalah sandiwara yang dibuat Chloe untuk mempermalukannya. Melihat Arthur masih keras kepala, Chloe memutuskan memainkan langkah berikutnya. Arthur yang takut acara kerjasamanya gagal akhirnya berpura-pura mengalah dan berkata akan memenuhi semua permintaan Chloe setelah acara selesai. Ia bahkan menawarkan uang tunjangan bulanan agar Chloe berhenti membuat keributan. Namun Chloe langsung menolak tawaran itu tanpa ragu. Dengan suara lantang ia mengatakan bahwa dirinya tidak datang untuk meminta belas kasihan ataupun bernegosiasi. Ia datang untuk mengambil kembali semua yang memang menjadi haknya. Mulai dari Mia, rumah, mobil, perusahaan, rekening, hingga seluruh aset yang selama ini dinikmati. Arthur, kata-kata Chloe membuat semua tamu saling berpandangan. Mereka mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya wanita yang begitu berani menantang Arthur di depan banyak orang. Harper yang mulai panik terus membisikkan Arthur agar segera mengusir Chloe sebelum tamu penting Pinnacle Group benar-benar datang. Karena merasa posisinya mulai terancam, Arthur akhirnya memilih memainkan peran sebagai korban. Di depan seluruh tamu ia memutarbalikkan fakta dengan mengatakan bahwa Chloe adalah ibu yang tidak bertanggung jawab dan hampir menyebabkan Mia kehilangan nyawanya. Ia mengaku telah menceraikan Chloe demi melindungi putrinya, sedangkan Chloe hanya datang untuk memeras harta bendanya. Banyak tamu yang langsung percaya pada cerita itu dan mulai memandang Chloe dengan tatapan sinis. Namun Chloe sama sekali tidak takut. Dengan sorot mata tajam ia menatap Arthur dan berkata bahwa pria itulah yang sebenarnya mengunci Mia sendirian di dalam mobil. Hingga hampir kehilangan nyawa, seluruh aula kembali menjadi sunyi. Arthur buru-buru membuat alasan bahwa Mia sendiri yang mematikan AC mobil karena sedang bermain tablet. Ia bahkan menyalahkan Mia dan Chloe atas semua kejadian itu. Mendengar alasan yang sangat tidak masuk akal tersebut, beberapa tamu mulai menunjukkan ekspresi ragu. Mereka mulai menyadari bahwa cerita Arthur penuh dengan kebohongan dan hanya berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Di saat suasana semakin memanas, pintu utama aula perlahan terbuka. Seluruh tamu langsung berdiri karena mengira CEO Pinnacle Group akhirnya tiba. Arthur dan Harper buru-buru merapikan pakaian mereka sambil memasang senyum terbaik.
berharap bisa mendapatkan kesan baik dari pemilik perusahaan terbesar di negara itu. Namun detik berikutnya, wajah mereka langsung membeku ketika seluruh jajaran direksi Pinnacle Group justru berjalan melewati mereka dan serempak membungkukkan badan ke arah Clue. Dengan suara lantang mereka berkata, selamat datang, CEO Clue fans. Dalam sekejap seluruh ruangan dipenuhi keheningan yang mencekam. Arthur dan Harper berdiri terpaku dengan wajah sepucat kertas. Mereka baru menyadari bahwa wanita yang selama ini mereka hina ternyata adalah pemilik kekuasaan yang sesungguhnya. Dan mimpi indah mereka baru saja berubah menjadi awal dari mimpi buruk yang tidak akan pernah bisa mereka hindari. Seluruh ruangan seolah berhenti bernapas ketika para direktur senior Pinnacle Group membungkukkan badan dengan penuh hormat kepada Clue. Wajah Arthur yang sebelumnya dipenuhi kesombongan kini berubah pucat pasi. Harper bahkan tidak mampu menyembunyikan rasa paniknya. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa wanita yang selama ini mereka hina ternyata benar-benar CEO Pinnacle Group. Para tamu undangan mulai berbisik satu sama lain. Beberapa menit sebelumnya mereka ikut mengejek Clue, tetapi kini tidak seorang pun berani mengangkat kepala. Clue melangkah perlahan menuju kursi utama dengan langkah anggun tanpa sedikit pun memandang Arthur. Seluruh direksi mengikutinya dari belakang seperti mengawal seorang ratu. Setelah duduk di kursi kehormatan, Clue mengangkat pandangannya dan berkata dengan suara tenang, acara penandatanganan kontrak bisa dimulai. Kalimat sederhana itu langsung membuat seluruh aula kembali bergerak, tetapi suasananya kini benar-benar berbeda. Arthur hanya bisa berdiri kaku sambil menahan keringat dingin yang terus mengalir di dahinya. Manajer Lewis segera berjalan ke depan dan menyerahkan seluruh dokumen kerjasama kepada Clue untuk diperiksa. Setelah membaca beberapa halaman, Clue menutup map itu perlahan lalu meletakkannya di atas meja. Semua orang menunggu tanda tangannya. Tetapi yang terjadi justru di luar dugaan. Clue memandang Arthur dengan tatapan dingin sebelum berkata bahwa Pinnacle Group membatalkan seluruh kerjasama dengan Davis Corporation mulai saat itu juga. Suara itu terdengar sangat tenang, tetapi dampaknya seperti petir yang menyambar di tengah ruangan. Arthur langsung kehilangan senyum di wajahnya. Ia tidak percaya proyek yang telah dipersiapkannya selama berbulan-bulan hancur hanya dalam satu kalimat. Harper pun ikut panik karena ia tahu seluruh rencana mereka membangun masa depan bergantung pada kontrak bernilai miliaran dolar tersebut. Arthur buru-buru maju beberapa langkah dan mencoba menjelaskan bahwa pasti telah terjadi kesalahpahaman. Namun Clue bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikan satu kalimat pun. Clue kemudian memberi isyarat kepada asisten Miller. Pria itu segera membawa beberapa map tebal dan meletakkannya di atas meja konferensi. Di depan semua tamu, Clue membuka satu per satu bukti yang telah dikumpulkannya. Rekaman kamera pengawas ditampilkan di layar besar. Semua orang melihat dengan jelas bagaimana Arthur meninggalkan Mia sendirian di dalam mobil. Sementara dirinya pergi bersama Harper. Rekaman lain memperlihatkan bahwa tidak ada satupun usaha Arthur untuk segera kembali menyelamatkan putrinya. Bukti berikutnya menunjukkan laporan rumah sakit mengenai kondisi Mia serta catatan medis Clue yang kehilangan bayi akibat tekanan. Dan kejadian tersebut, suasana aula langsung berubah menjadi sangat sunyi. Tidak ada lagi yang berani membela Arthur. Beberapa tamu bahkan mulai memandangnya dengan jijik karena pria yang selama ini mereka hormati ternyata telah berbohong kepada semua orang demi menyelamatkan nama baiknya sendiri. Namun Clue belum selesai. Ia kembali meminta asisten Miller menyerahkan satu map terakhir. Kali ini yang muncul di layar adalah foto-foto Harper bersama pria lain di berbagai tempat, lengkap dengan rekaman percakapan dan bukti transfer uang yang menunjukkan bahwa selama ini Harper hanya memanfaatkan Arthur demi kekayaannya. Wajah Harper langsung kehilangan warna. Ia berusaha merebut dokumen itu sambil berteriak bahwa semua bukti tersebut palsu. Tetapi tidak ada seorang pun yang mempercayainya. Bahkan beberapa rekannya sendiri mulai menjauh darinya. Arthur memandangi foto-foto itu dengan mata membelalak. Ia teringat semua peringatan Clue yang selama ini selalu ia abaikan. Selama bertahun-tahun ia menghancurkan keluarganya demi wanita yang ternyata hanya menganggapnya sebagai mesin uang.
Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian itu dimulai, Arthur benar-benar merasakan penyesalan yang begitu dalam. Melihat Arthur yang mulai kehilangan seluruh kepercayaan dirinya, Clue akhirnya berdiri dari kursinya dan menatapnya tanpa sedikit pun rasa iba. Dengan suara yang dingin ia berkata bahwa hari itu hanyalah permulaan. Kontrak bisnis telah hilang. Reputasi Arthur telah hancur di depan seluruh dunia bisnis. Dan sebentar lagi seluruh aset yang diperolehnya secara tidak adil juga akan kembali kepada pemilik yang sebenarnya. Clue menegaskan bahwa ia tidak lagi datang sebagai seorang istri yang memohon belas kasihan, melainkan sebagai seorang ibu yang akan memperjuangkan hak putrinya hingga titik darah penghabisan. Arthur berdiri tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ia baru menyadari bahwa semua kesombongan yang selama ini ia banggakan telah runtuh dalam satu hari. Sementara Clue yang dulu selalu ia remehkan kini berdiri jauh di atasnya, memegang kendali atas nasib hidupnya. Arthur masih berdiri mematung di tengah aula dengan wajah yang kehilangan seluruh kesombongannya. Tangan yang tadi begitu percaya diri kini mulai gemetar. Ia tidak pernah membayangkan bahwa semua kebohongan yang selama ini disusunnya dengan begitu rapi akan runtuh hanya dalam hitungan menit. Para direktur yang sebelumnya berebut menjabat tangannya, kini perlahan menjauh, seolah takut ikut terseret dalam kehancurannya. Beberapa mitra bisnis mulai berbisik dan memerintahkan asisten mereka untuk menghentikan seluruh kerjasama dengan Davis Corporation. Telepon Arthur terus berdering tanpa henti. Satu demi satu panggilan masuk berasal dari para investor dan rekan bisnis yang meminta penjelasan mengenai skandal yang baru saja terbongkar. Namun Arthur bahkan tidak sanggup mengangkat teleponnya. Ia hanya bisa menatap Clue dengan mata yang dipenuhi ketakutan, menyadari bahwa semua yang dimilikinya benar-benar mulai lepas dari genggamannya. Harper yang melihat situasi semakin buruk segera mengubah sikapnya. Wanita yang beberapa saat lalu masih berdiri dengan angkuh di samping Arthur kini mulai menjaga jarak. Dengan suara bergetar, ia mencoba menjelaskan bahwa semua kesalahan berasal dari Arthur dan dirinya sama sekali tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Mia. Ia berharap bisa menyelamatkan dirinya sendiri sebelum semuanya terlambat. Namun Clue hanya tersenyum tipis. Asisten Miller kembali maju, membawa beberapa dokumen tambahan yang berisi bukti percakapan antara Harper dan kekasih rahasianya. Di dalam percakapan itu, Harper dengan terang-terangan mengatakan bahwa Arthur hanyalah pria bodoh yang mudah dimanfaatkan dan seluruh kekayaannya akan segera menjadi miliknya setelah mereka menikah. Bukti itu diputar di layar besar sehingga seluruh tamu dapat melihat dan mendengarnya dengan jelas. Harper langsung kehilangan keseimbangan. Ia berusaha menyangkal, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya justru terdengar semakin tidak meyakinkan. Untuk pertama kalinya Arthur memandang Harper dengan tatapan penuh kebencian. Ia baru menyadari bahwa wanita yang selama ini ia bela mati-matian ternyata hanya mempermainkannya demi uang. Dalam keadaan emosinya yang hancur, Arthur tiba-tiba memegang lengan Harper dan menuntut penjelasan. Harper yang merasa terpojok langsung mendorong Arthur sambil berteriak bahwa semua pria memang bodoh dan mudah dibohongi selama mereka memiliki uang. Kalimat itu terdengar sangat jelas di seluruh aula. Semua orang terdiam. Sementara wajah Arthur berubah merah karena marah sekaligus malu. Ia akhirnya sadar bahwa dirinya telah menghancurkan rumah tangga, mengabaikan putri kandungnya, bahkan mengorbankan istri yang selalu setia hanya demi wanita yang sama sekali tidak pernah mencintainya. Penyesalan mulai memenuhi hatinya. Tetapi, semuanya sudah terlambat. Clue tidak lagi memandangnya sebagai suami. Di matanya, Arthur hanyalah seorang pria asing yang harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di depan hukum. Setelah suasana kembali tenang, Clue berdiri dan mengumumkan keputusan terakhirnya di hadapan seluruh tamu undangan. Pinnacle Group secara resmi memasukkan Davis Corporation ke dalam daftar hitam. Seluruh proyek kerjasama dibatalkan, semua investasi dihentikan, dan setiap perusahaan yang berada di bawah naungan Pinnacle Group dilarang menjalin hubungan bisnis dengan Arthur. Keputusan itu langsung disambut anggukan para direktur. Mereka tahu tidak ada seorang pun yang mampu menentang keputusan CEO mereka. Dalam hitungan menit,
Masa depan Davis Corporation berubah menjadi gelap. Nilai saham perusahaan mulai anjlok. Para investor menarik modalnya, dan sejumlah bank mengirimkan pemberitahuan penghentian fasilitas kredit. Arthur menyaksikan semua itu dengan wajah putus asa. Ia ingin memohon kepada Chloe, tetapi harga dirinya membuat bibirnya tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Sebelum meninggalkan aula, Chloe berhenti tepat di depan Arthur. Dengan tatapan yang dingin, namun penuh ketegasan, ia berkata bahwa semua penderitaan yang baru saja dirasakan Arthur hanyalah sebagian kecil dari rasa sakit yang pernah dialami Mia dan bayi yang tidak pernah sempat lahir ke dunia. Chloe menegaskan bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Langkah berikutnya adalah merebut hak asuh Mia secara sah dan memastikan Arthur menerima hukuman atas semua tindakannya. Setelah mengucapkan kalimat itu, Chloe berbalik dan berjalan meninggalkan aula. Dengan kepala tegak, seluruh tamu secara otomatis memberi jalan kepadanya sambil memandang penuh hormat. Di belakangnya, Arthur jatuh terduduk di lantai dengan wajah yang benar-benar hancur. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan bagaimana rasanya kehilangan kehormatan, kekayaan, cinta, dan masa depan dalam satu hari yang sama. Setelah meninggalkan aula konferensi, Chloe sama sekali tidak merasakan kemenangan seperti yang dibayangkan banyak orang. Baginya, menjatuhkan Arthur hanyalah langkah pertama. Tujuan sebenarnya masih jauh lebih penting, yaitu membawa Mia pulang dan memastikan putrinya tidak akan pernah lagi hidup dalam bayang-bayang pria yang telah menghancurkan keluarganya sendiri. Begitu kembali ke kantor pusat Pinnacle Group, Chloe langsung mengadakan rapat darurat bersama tim hukum perusahaan. Puluhan pengacara terbaik telah menunggu di ruang rapat dengan membawa berbagai dokumen yang berkaitan dengan perceraian, hak asuh anak, hingga tuntutan pidana terhadap Arthur. Chloe memerintahkan mereka untuk bergerak secepat mungkin. Semua bukti yang telah diperoleh dari rekaman CCTV, laporan rumah sakit, kesaksian dokter, hingga laporan investigasi mengenai Harper harus segera diajukan ke pengadilan. Kali ini Chloe tidak ingin Arthur memiliki kesempatan sedikit pun untuk memutarbalikkan keadaan seperti yang selama ini selalu ia lakukan. Di sisi lain, Arthur pulang ke kantornya dengan langkah yang terasa sangat berat. Begitu pintu ruang direktur terbuka, sekretarisnya langsung menghampiri dengan wajah panik. Berita mengenai pembatalan kerjasama dengan Pinnacle Group telah menyebar ke seluruh dunia bisnis. Beberapa perusahaan besar secara sepihak membatalkan kontrak. Investor menarik seluruh dana mereka. Sementara pihak bank mengirimkan surat pemberitahuan agar Davis Corporation segera melunasi seluruh pinjaman yang masih berjalan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, perusahaan yang selama ini dibangun Arthur mulai berada di ambang kebangkrutan. Para pemegang saham yang marah memenuhi ruang rapat dan menuntut penjelasan. Tidak sedikit yang meminta Arthur segera mengundurkan diri sebagai direktur utama demi menyelamatkan sisa nilai perusahaan. Arthur hanya duduk diam di kursinya dengan wajah kosong. Ia menyadari bahwa satu keputusan bodohnya, meninggalkan Chloe, telah menghancurkan semua yang selama puluhan tahun ia bangun dengan susah payah. Sementara itu Harper yang merasa Arthur sudah tidak lagi memiliki masa depan diam-diam mulai mengemasi seluruh barang berharganya dari apartemen mewah yang selama ini diberikan Arthur. Ia bahkan menghubungi kekasih rahasianya dan mengatakan bahwa rencananya gagal karena Arthur kini sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Namun sebelum sempat melarikan diri, beberapa petugas keamanan yang dikirim Pinnacle Group bersama pihak kepolisian datang membawa surat panggilan pemeriksaan. Berdasarkan hasil penyelidikan, Harper diduga ikut menyembunyikan beberapa bukti penting terkait kasus Mia serta terlibat dalam upaya memanipulasi informasi demi melindungi Arthur. Wajah Harper langsung berubah pucat. Untuk pertama kalinya ia merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Wanita yang selama ini selalu tersenyum angkuh kini hanya mampu menangis sambil memohon agar diberi kesempatan menjelaskan semuanya. Akan tetapi, tidak ada lagi seorang pun yang bersedia mempercayai kata-katanya. Beberapa hari kemudian, Mia akhirnya membuka matanya di ruang perawatan rumah sakit. Chloe, yang sejak tadi duduk di samping tempat tidur langsung memegang tangan putrinya dengan penuh haru.
Air mata kebahagiaan mengalir tanpa bisa ditahan ketika Mia perlahan memanggil, "Mama." Suara kecil itu membuat seluruh keluarga fans ikut menangis. Dokter menjelaskan bahwa kondisi Mia sudah jauh lebih baik, meskipun masih membutuhkan proses pemulihan yang cukup panjang. Chloe memeluk putrinya dengan sangat erat sambil berulang kali berjanji bahwa mulai hari itu tidak akan ada lagi siapapun yang bisa memisahkan mereka. Mia yang masih lemah hanya mengangguk pelan, lalu bertanya mengapa ayahnya tidak datang menjenguknya. Pertanyaan sederhana itu membuat hati Chloe terasa sangat perih. Ia tidak ingin menanamkan kebencian kepada putrinya, tetapi ia juga tidak ingin Mia kembali terluka karena berharap kepada seseorang yang tidak pernah benar-benar mencintainya. Di saat yang sama, sebuah surat resmi dari pengadilan akhirnya sampai ke tangan Arthur. Sidang pertama mengenai hak asuh Mia, pembagian seluruh aset, serta tuntutan atas kelalaiannya telah dijadwalkan. Arthur membaca surat itu dengan tangan yang gemetar. Ia sadar bahwa pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kali ini ia bukan lagi menghadapi seorang istri yang bisa dipermainkan dengan kebohongan, melainkan Chloe Vance, seorang CEO berpengaruh yang memiliki seluruh bukti, kekuasaan, dan tekad untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakkan. Arthur menarik napas panjang sambil menatap foto lama keluarganya yang masih tersimpan di atas meja kerja. Untuk pertama kalinya ia benar-benar menyadari bahwa penyesalan tidak akan pernah mampu mengembalikan semua yang telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Beberapa hari kemudian, gedung pengadilan dipenuhi wartawan sejak pagi. Kasus antara Chloe Vance dan Arthur Davis telah menjadi perhatian publik setelah skandal yang terjadi di Pinnacle Group. Seluruh media ingin mengetahui bagaimana akhir dari perebutan hak asuh Mia serta gugatan atas seluruh aset yang selama ini menjadi sumber pertikaian mereka. Chloe datang mengenakan setelan sederhana namun elegan, ditemani kedua orang tuanya, asisten Miller, dan tim pengacara terbaik. Wajahnya tetap tenang meskipun ratusan kamera terus mengarah kepadanya. Tidak lama, kemudian Arthur tiba dengan langkah yang jauh berbeda dari biasanya. Pria yang dulu selalu tampil percaya diri itu kini tampak kelelahan dan kehilangan semangat. Davis Corporation berada di ambang kebangkrutan. Para investor telah meninggalkannya, dan bahkan beberapa mantan rekannya memilih menghindar agar tidak ikut terseret dalam kasus tersebut. Saat mata Arthur bertemu dengan Chloe, ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Chloe sama sekali tidak memberinya kesempatan. Baginya, semua penjelasan Arthur sudah tidak lagi memiliki arti. Sidang dimulai dengan penyampaian seluruh bukti yang telah disiapkan pihak Chloe. Rekaman CCTV, ketika Mia ditinggalkan sendirian di dalam mobil diputar kembali di depan hakim. Laporan medis yang menjelaskan kondisi Mia saat ditemukan serta dokumen rumah sakit mengenai keguguran yang dialami Chloe juga diajukan sebagai barang bukti. Dokter yang menangani Mia memberikan kesaksian bahwa keterlambatan pertolongan hampir merenggut nyawa anak itu. Kesaksian tersebut membuat suasana ruang sidang menjadi sangat sunyi. Arthur yang sejak awal berusaha mempertahankan kebohongannya akhirnya mulai kehilangan arah. Pengacaranya beberapa kali mencoba menyanggah bukti-bukti tersebut, tetapi setiap argumen langsung dipatahkan oleh fakta yang jauh lebih kuat. Bahkan beberapa saksi yang dahulu bekerja untuk Arthur mengaku bahwa mereka pernah diperintahkan menyembunyikan sebagian informasi demi menjaga citra Davis Corporation. Sedikit demi sedikit seluruh kebohongan Arthur runtuh di hadapan hakim. Merasa dirinya sudah berada di ujung kehancuran, Arthur tiba-tiba berdiri dan meminta izin berbicara secara langsung kepada hakim. Dengan suara yang bergetar ia mengakui bahwa dirinya memang telah melakukan banyak kesalahan sebagai suami dan ayah. Ia mengaku terlalu sibuk mengejar ambisi, terlalu mudah mempercayai Harper, dan mengabaikan Chloe serta Mia yang selalu menunggunya di rumah. Air mata mulai mengalir dari wajahnya ketika ia menoleh ke arah Chloe, sambil meminta maaf atas semua penderitaan yang telah ditimbulkan. Seluruh ruang sidang menjadi hening. Bahkan beberapa orang yang hadir ikut merasakan penyesalan yang terpancar dari wajah Arthur. Namun Chloe tetap duduk dengan ekspresi datar. Ia berkata bahwa permintaan maaf memang bisa mengurangi rasa bersalah seseorang, tetapi tidak akan pernah menghapus luka yang
Telah dialami Mia maupun bayi yang telah ia kehilangan. Kesalahan sebesar itu tidak cukup ditebus. Hanya dengan air mata, setelah mendengarkan seluruh keterangan, hakim akhirnya membacakan putusan sementara. Hak asuh sementara Mia diberikan sepenuhnya kepada Clue sampai proses persidangan selesai. Sementara Arthur hanya diperbolehkan bertemu putrinya di bawah pengawasan pihak berwenang. Selain itu, pengadilan juga memerintahkan penyitaan sementara beberapa aset Davis Corporation. Sebagai bagian dari proses penyelidikan atas dugaan kelalaian dan manipulasi data. Mendengar keputusan tersebut, Arthur perlahan menutup matanya. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah kembali seperti dulu. Di sisi lain, Clue tidak menunjukkan ekspresi kemenangan. Ia hanya merasa sedikit lega karena Mia akhirnya bisa pulang ke rumah tanpa rasa takut. Bagi Clue, inilah awal kehidupan baru yang selama ini diperjuangkannya. Ketika Clue keluar dari gedung pengadilan bersama keluarganya, Mia yang sudah jauh lebih sehat berlari kecil menghampirinya dan langsung memeluk ibunya dengan erat. Senyum tulus di wajah putri kecilnya membuat seluruh perjuangan Clue terasa tidak sia-sia. Namun dari kejauhan, Arthur hanya mampu berdiri diam sambil memandang punggung mereka yang perlahan menjauh. Ia ingin memanggil nama Mia, tetapi langkahnya terhenti. Untuk pertama kalinya ia benar-benar memahami arti kehilangan. Wanita dan anak yang dulu selalu menunggunya pulang kini telah memilih berjalan menuju masa depan tanpa dirinya. Sementara Arthur hanya bisa menyaksikan semuanya menghilang. Sedikit demi sedikit, membawa serta penyesalan yang akan menghantuinya sepanjang sisa hidupnya. Beberapa minggu berlalu setelah keputusan sementara pengadilan dikeluarkan. Kehidupan Clue perlahan mulai kembali tenang. Setiap pagi ia mengantar Mia menjalani terapi agar kondisi putrinya benar-benar pulih seperti sedia kala. Di sela-sela kesibukannya memimpin Pinnacle Group, Clue selalu menyempatkan waktu menemani Mia menggambar, membaca cerita, dan berjalan-jalan di taman. Senyum yang selama ini menghilang dari wajah Mia akhirnya mulai kembali. Gadis kecil itu bahkan sudah bisa tertawa lepas ketika bermain bersama kakek dan neneknya. Melihat perubahan itu, hati Clue dipenuhi rasa syukur. Selama bertahun-tahun ia selalu hidup dalam ketakutan. Tetapi, kini ia akhirnya merasakan arti sebuah rumah yang benar-benar dipenuhi kehangatan. Ia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa tidak akan ada seorang pun yang dapat menghancurkan kebahagiaan kecil yang baru saja berhasil mereka bangun kembali. Di sisi lain, kehidupan Arthur justru semakin memburuk. Davis Corporation resmi dinyatakan mengalami krisis keuangan. Banyak anak perusahaan memilih memutuskan hubungan kerjasama demi menyelamatkan bisnis mereka masing-masing. Gedung kantor yang dulu selalu ramai kini terlihat sepi. Sebagian besar karyawan telah mengundurkan diri karena gaji mereka mulai terlambat dibayarkan. Arthur setiap hari duduk sendirian di ruang kerjanya yang luas, memandangi kursi-kursi kosong yang dahulu dipenuhi para direktur dan mitra bisnis. Di atas mejanya masih tersimpan sebuah foto keluarga lama saat dirinya, Clue, dan Mia tersenyum bahagia merayakan ulang tahun Mia yang kelima. Arthur mengambil foto itu dengan tangan gemetar. Air matanya kembali jatuh ketika menyadari bahwa semua kebahagiaan tersebut hancur bukan karena orang lain, melainkan karena keserakahan dan kebodohannya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak lagi memikirkan uang ataupun perusahaan. Ia hanya berharap bisa mendengar Mia memanggilnya sebagai ayah sekali lagi. Sementara itu Harper menjalani hari-harinya dengan penuh ketakutan. Setelah seluruh kebohongannya terbongkar, tidak ada lagi orang yang mau menerima keberadaannya. Teman-teman yang dulu selalu mengelilinginya menghilang satu persatu. Kekasih rahasianya juga meninggalkannya begitu mengetahui bahwa Harper sedang menghadapi penyelidikan hukum. Apartemen mewah yang selama ini ditempatinya harus dikosongkan karena seluruh biaya sewanya berasal dari Arthur. Kini Harper tinggal sendirian di sebuah kamar kecil dengan kondisi yang sangat jauh berbeda dari kehidupan mewah yang pernah ia nikmati. Setiap kali melihat berita tentang Clue yang semakin sukses memimpin Pinnacle Group, hatinya dipenuhi penyesalan. Namun semuanya sudah terlambat. Kesempatan yang pernah ia miliki telah hilang untuk selamanya. Suatu sore, ketika Mia sedang bermain ayunan di taman bersama Clue,
seorang petugas pengadilan, datang membawa surat keputusan akhir. Setelah melalui seluruh proses persidangan dan mempertimbangkan semua bukti yang ada, pengadilan secara resmi menetapkan bahwa hak asuh penuh Mia diberikan kepada Clue fans. Selain itu, Arthur diwajibkan memberikan kompensasi atas seluruh kerugian yang dialami Clue dan tetap bertanggung jawab secara hukum atas kelalaiannya terhadap Mia. Clue membaca surat keputusan itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia memeluk Mia dengan erat sambil mengucapkan syukur. Gadis kecil itu belum sepenuhnya memahami isi keputusan tersebut, tetapi ia tahu bahwa mulai hari itu dirinya tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan akan dipisahkan dari sang ibu. Kakek dan nenek Mia yang ikut hadir juga menangis bahagia karena akhirnya cucu mereka mendapatkan kehidupan yang layak dan penuh kasih sayang. Malam itu, Clue berdiri di balkon rumah keluarga fans sambil memandang langit yang dipenuhi bintang. Angin malam bertiup lembut, membawa semua kenangan pahit yang selama ini membebaninya seolah perlahan menghilang. Mia telah tertidur dengan damai di kamarnya. Sementara kedua orang tuanya tersenyum bahagia melihat putri mereka akhirnya benar-benar bangkit dari keterpurukan. Clue menutup matanya sejenak dan menarik napas panjang. Ia tahu perjalanan hidupnya belum benar-benar selesai, tetapi satu babak kelam telah berakhir. Kini yang ada di hadapannya bukan lagi balas dendam, melainkan kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih indah bersama orang-orang yang benar-benar mencintainya. Sementara di sudut kota yang lain, Arthur hanya bisa memandangi cahaya lampu dari jendela kantornya yang hampir kosong. Menyadari bahwa beberapa kesalahan dalam hidup memang tidak pernah diberi kesempatan kedua untuk diperbaiki. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Clue dan Mia benar-benar memasuki babak yang baru. Pinnacle Group berkembang semakin pesat di bawah kepemimpinan Clue. Banyak perusahaan internasional mulai menjalin kerjasama, membuat nama Pinnacle Group semakin disegani di dunia bisnis. Meski jadwalnya sangat padat, Clue tidak pernah lagi mengulangi kesalahan masa lalunya. Dengan mengorbankan keluarga demi pekerjaan, setiap sore ia selalu pulang lebih awal untuk menemani Mia belajar, makan malam bersama, atau sekadar mendengarkan cerita-cerita kecil putrinya tentang sekolah. Mia yang dulu selalu terlihat murung kini berubah menjadi anak yang ceria dan penuh semangat. Prestasinya di sekolah meningkat. Ia kembali mengikuti lomba menggambar, bahkan berhasil memenangkan juara pertama. Saat menerima piala, Mia langsung berlari memeluk Clue sambil berkata bahwa semua keberaniannya berasal dari ibunya. Kalimat sederhana itu membuat mata Clue kembali berkaca-kaca. Semua penderitaan yang pernah dialaminya terasa seolah terbayar hanya dengan melihat senyum bahagia putrinya. Sementara itu, kehidupan Arthur terus berada di titik terendah. Setelah kehilangan hampir seluruh aset dan perusahaannya, ia memilih menjual rumah mewah yang dulu menjadi kebanggaannya untuk melunasi sebagian utang perusahaan. Kini ia tinggal di sebuah apartemen sederhana yang jauh berbeda dari kehidupan lamanya. Setiap malam ia sering membuka album foto keluarga yang masih ia simpan. Di dalamnya terdapat foto Clue yang sedang tertawa sambil menggendong Mia ketika masih balita. Semakin lama ia memandang foto-foto itu, semakin besar pula rasa sesal yang menghantui dirinya. Ia mulai memahami bahwa selama ini yang ia kejar hanyalah kekayaan dan gengsi. Sementara kebahagiaan yang sesungguhnya justru telah ia buang dengan tangannya sendiri. Berkali-kali ia menulis surat permintaan maaf kepada Clue, tetapi setiap kali selesai menulis surat itu selalu ia robek karena merasa dirinya sudah tidak pantas meminta pengampunan. Suatu hari Arthur akhirnya memberanikan diri datang ke sekolah Mia. Ia tidak berniat merebut hak asuh ataupun membuat keributan. Ia hanya ingin melihat putrinya dari kejauhan. Dari balik pagar sekolah, Arthur melihat Mia sedang tertawa bersama teman-temannya. Wajah anak itu tampak jauh lebih sehat dan bahagia dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Tanpa sadar air mata Arthur kembali mengalir. Ia ingin menghampiri dan memeluk Mia, tetapi ia teringat keputusan pengadilan yang membatasi pertemuan mereka. Saat itu Clue kebetulan datang menjemput Mia. Mata mereka sempat bertemu selama beberapa detik. Arthur perlahan menundukkan kepala, tidak lagi dengan kesombongan seperti dulu.
melainkan dengan rasa malu yang begitu besar. Clue tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menggenggam tangan Mia dan berjalan menuju mobil. Sebelum masuk ke dalam mobil, Mia sempat menoleh ke arah Arthur. Gadis kecil itu mengangkat tangan kecilnya dan memberikan lambaian singkat. Bagi Arthur, lambaian sederhana itu terasa jauh lebih berharga daripada seluruh kekayaan yang pernah ia miliki. Malam harinya Arthur duduk sendirian di balkon apartemennya sambil memandangi langit. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak lagi menyalahkan siapapun atas kehancuran hidupnya. Ia menerima bahwa semua itu adalah akibat dari pilihannya sendiri. Di sisi lain, Clue juga memandang langit dari balkon rumah keluarga Vance. Mia tertidur dengan damai di kamarnya. Setelah seharian bermain dan belajar, Clue tersenyum tipis sambil mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui. Ia tidak lagi dipenuhi kebencian kepada Arthur. Luka itu memang tidak akan pernah hilang sepenuhnya, tetapi ia memilih untuk melepaskan dendam demi masa depan Mia. Baginya, kemenangan terbesar bukanlah melihat Arthur kehilangan segalanya, melainkan melihat putrinya tumbuh kembali menjadi anak yang sehat, ceria, dan dikelilingi oleh kasih sayang yang tulus. Sejak hari itu, Clue menutup seluruh lembaran kelam dalam hidupnya dan memulai perjalanan baru. Bersama Mia, Pinnacle Group terus berkembang menjadi perusahaan nomor 1 di negeri itu. Sementara keluarga Vance kembali dipenuhi tawa yang sempat menghilang selama bertahun-tahun. Arthur tetap menjalani hidupnya dengan membawa penyesalan yang tidak akan pernah bisa dihapus. Tetapi ia juga bertekad untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik meskipun tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengulang masa lalu. Kisah mereka akhirnya menjadi pelajaran bahwa keserakahan, pengkhianatan, dan kebohongan mungkin bisa membawa seseorang mencapai puncak untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Clue berhasil mendapatkan kembali kehormatan, keluarga, dan kebahagiaannya, sementara Arthur harus hidup dengan konsekuensi dari setiap keputusan yang pernah ia buat. Itulah akhir dari perjalanan panjang yang penuh air mata, pengorbanan, dan penebusan, sekaligus awal kehidupan baru yang akhirnya dipenuhi harapan. Beberapa tahun kemudian, nama Clue Vance telah menjadi simbol keberanian dan kepemimpinan. Di dunia bisnis, Pinnacle Group berkembang menjadi perusahaan multinasional dengan cabang di berbagai negara. Namun, di balik semua pencapaian itu, Clue tetap menjalani kehidupan yang sederhana bersama Mia. Setiap pagi ia masih mengantar putrinya ke sekolah, menghadiri setiap pertunjukan seni dan perlombaan yang diikuti Mia, lalu pulang lebih awal jika putrinya membutuhkan dirinya. Bagi Clue, kesuksesan terbesar bukanlah besarnya keuntungan perusahaan, melainkan melihat Mia tumbuh menjadi gadis yang baik hati, percaya diri, dan tidak lagi dihantui trauma masa lalu. Luka yang dulu pernah menghancurkan hidup mereka perlahan berubah menjadi kenangan yang mengajarkan arti keteguhan hati. Suatu hari, Mia yang kini telah beranjak remaja mengikuti sebuah kompetisi melukis tingkat nasional. Seluruh keluarga Vance datang memberikan dukungan. Ketika hasil lomba diumumkan, Mia kembali meraih juara pertama. Di atas panggung, pembawa acara bertanya siapa orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Mia tersenyum sambil menatap Clue yang berdiri di antara penonton. Dengan suara yang penuh haru ia berkata bahwa ibunya lah yang telah mengajarkannya untuk tidak menyerah meskipun hidup pernah terasa sangat gelap. Ia mengatakan bahwa ibunya selalu melindunginya ketika dirinya tidak mampu melindungi diri sendiri. Seluruh ruangan langsung memberikan tepuk tangan meriah. Sementara Clue hanya bisa tersenyum dengan mata yang dipenuhi air mata kebahagiaan. Semua perjuangan panjang yang pernah ia lalui akhirnya membuahkan hasil yang jauh lebih indah daripada yang pernah ia bayangkan. Di tempat lain, Arthur menjalani hidup yang jauh lebih sederhana. Ia tidak lagi memiliki perusahaan besar maupun kekayaan yang melimpah. Setelah bertahun-tahun bekerja keras dari nol, ia akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai konsultan di sebuah perusahaan kecil. Gajinya tidak seberapa, tetapi untuk pertama kalinya ia bekerja tanpa kesombongan. Setiap bulan ia tetap mengirimkan nafkah dan surat untuk Mia, meskipun tidak selalu mendapat balasan.
Ia tidak lagi berharap bisa kembali bersama Klu. Yang ia inginkan hanyalah mengetahui bahwa putrinya hidup bahagia. Penyesalan itu masih tetap ada. Tetapi kini ia menjadikannya sebagai pengingat agar tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama. Arthur belajar bahwa kepercayaan yang telah dihancurkan memang sangat sulit untuk dibangun kembali. Pada suatu sore yang tenang, Arthur tanpa sengaja bertemu Klu di sebuah acara amal yang diselenggarakan Pinnacle Group. Pertemuan itu tidak lagi dipenuhi kemarahan ataupun kebencian. Seperti dahulu, mereka saling menyapa dengan singkat. Arthur mengucapkan terima kasih karena Klu telah membesarkan Mia menjadi anak yang luar biasa. Klu hanya menjawab dengan tenang bahwa semua itu dilakukan demi kebahagiaan Mia, bukan untuk membuktikan apapun kepada Arthur. Setelah percakapan singkat itu, mereka berjalan ke arah yang berbeda. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi pertengkaran. Yang tersisa hanyalah dua orang yang pernah saling mencintai, tetapi dipisahkan oleh pilihan hidup dan konsekuensi yang tidak dapat diubah. Malam itu, Klu berdiri di teras rumah sambil memandangi Mia yang tertawa bersama kakek dan neneknya di halaman. Angin berembus pelan membawa suasana damai yang sudah lama ia rindukan. Klu tersenyum dan menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah datang dari kekuasaan, harta, ataupun balas dendam. Kebahagiaan lahir dari keluarga yang saling mencintai, dari hati yang mampu bangkit setelah terluka, dan dari keberanian untuk melangkah menuju masa depan. Tanpa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Dengan senyum yang tulus, Klu menatap langit, malam yang dipenuhi bintang. Ia tahu bahwa perjalanan hidup akan terus berlanjut, tetapi kali ini ia tidak lagi takut menghadapi hari esok karena orang yang paling berharga dalam hidupnya telah kembali tersenyum. Beberapa bulan setelah pertemuan singkat di acara amal itu, kehidupan Klu dan Mia berjalan dengan damai. Pinnacle Group semakin berkembang hingga menjadi salah satu perusahaan paling berpengaruh di negara tersebut. Namun, di balik semua kesibukan bisnis, Klu tetap memegang satu prinsip yang tidak pernah berubah. Tidak ada rapat, kontrak, ataupun proyek bernilai miliaran, yang lebih penting daripada waktu bersama putrinya. Setiap akhir pekan mereka selalu pergi, berlibur ke tempat-tempat sederhana, mengunjungi pantai, taman bunga, atau sekadar menikmati makan malam bersama keluarga. Mia tumbuh menjadi gadis yang cerdas, lembut, dan penuh empati. Pengalaman pahit yang pernah dialaminya tidak membuat hatinya dipenuhi kebencian, melainkan mengajarkannya untuk lebih menghargai orang-orang yang benar-benar menyayanginya. Klu sering memandangi putrinya dengan senyum bangga karena gadis kecil yang dulu terbaring koma di rumah sakit kini telah berubah menjadi remaja yang kuat dan penuh harapan. Di sisi lain, Arthur benar-benar berusaha menebus kesalahannya. Ia tidak pernah lagi memaksa Klu ataupun Mia untuk menerimanya kembali. Sebaliknya, ia memilih membuktikan perubahan melalui tindakan. Setiap kali mendapat kesempatan bertemu Mia sesuai keputusan pengadilan, ia selalu datang tepat waktu dengan sikap yang rendah hati. Tidak ada lagi hadiah mahal ataupun janji kosong. Arthur hanya membawa buku, makanan kesukaan Mia, atau sekadar duduk mendengarkan cerita putrinya tentang sekolah dan cita-citanya. Awalnya Mia masih menjaga jarak, tetapi perlahan ia mulai melihat perubahan pada ayahnya. Arthur tidak lagi menjadi pria yang egois, dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Penyesalan selama bertahun-tahun telah mengubahnya menjadi seseorang yang lebih tenang dan lebih menghargai arti keluarga, meskipun ia sadar bahwa dirinya tidak akan pernah bisa menghapus luka yang telah ditinggalkannya. Suatu hari, Mia menerima undangan untuk memberikan pidato dalam sebuah seminar yang dihadiri para pelajar dari berbagai kota. Tema yang diberikan adalah tentang keberanian menghadapi masa sulit. Di atas panggung, Mia berdiri dengan percaya diri sambil menceritakan bagaimana hidupnya pernah berubah dalam sekejap, tetapi ia memilih untuk tidak terus hidup dalam kesedihan. Ia mengatakan bahwa seseorang tidak dapat memilih masa lalu, tetapi selalu dapat memilih bagaimana menghadapi masa depan. Kata-kata Mia membuat seluruh ruangan terdiam. Banyak orang yang meneteskan air mata setelah mendengar kisahnya. Di barisan depan, Klu memandang putrinya dengan mata yang berkaca-kaca.
Arthur yang juga hadir sebagai tamu undangan hanya bisa menundukkan kepala. Ia sadar bahwa setiap kalimat yang diucapkan Mia lahir dari luka yang dulu ia sebabkan sendiri. Setelah acara selesai, Mia menghampiri kedua orang tuanya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia meminta Chloe dan Arthur berdiri di sampingnya untuk berfoto bersama. Chloe sempat terdiam beberapa saat, tetapi akhirnya mengangguk. Arthur pun berdiri dengan ragu-ragu. Ketika kamera memotret mereka bertiga, tidak ada lagi hubungan sebagai suami dan istri, tetapi ada satu ikatan yang tidak akan pernah berubah, yaitu sebagai ayah dan ibu dari seorang anak yang sama-sama mereka cintai. Mia tersenyum bahagia karena akhirnya ia bisa melihat kedua orang tuanya berada dalam satu bingkai tanpa pertengkaran ataupun kebencian. Foto itu kemudian disimpan Mia sebagai pengingat bahwa memaafkan bukan berarti melupakan masa lalu, melainkan memilih untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikan masa depan. Malam itu, Chloe duduk sendirian di ruang kerjanya sambil memandangi foto baru tersebut. Ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya telah mengajarkan satu hal yang sangat berharga. Keadilan memang harus ditegakkan, tetapi setelah keadilan tercapai, seseorang juga harus belajar melepaskan beban yang selama ini dipikulnya. Chloe tidak pernah kembali kepada Arthur, dan Arthur pun tidak lagi berharap hal itu akan terjadi. Mereka memilih menjalani jalan hidup masing-masing dengan satu tujuan yang sama, yaitu memastikan Mia tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang. Di luar jendela, langit malam dipenuhi cahaya bintang. Chloe tersenyum pelan, menutup album foto itu, lalu mematikan lampu ruang kerjanya. Ia tahu bahwa kisah penuh luka itu akhirnya benar-benar telah berakhir, dan babak baru kehidupan mereka kini dipenuhi harapan, kedewasaan, dan kedamaian. Beberapa tahun berlalu dengan begitu cepat. Mia kini telah lulus dari universitas terbaik di negaranya dengan predikat mahasiswa terbaik. Di hari wisuda, Chloe duduk di barisan paling depan, bersama kedua orang tuanya sambil menahan air mata haru. Semua perjuangan yang pernah mereka lalui seakan terbayar lunas ketika nama Mia dipanggil sebagai lulusan terbaik. Dengan langkah penuh percaya diri, Mia berjalan ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Setelah menerima ijazahnya, ia langsung turun dari panggung dan memeluk Chloe dengan erat. Semua ini karena Mama tidak pernah menyerah memperjuangkanku, bisiknya pelan. Chloe tidak mampu berkata apapun. Air matanya mengalir tanpa henti karena gadis kecil yang dulu hampir kehilangan nyawanya kini telah tumbuh menjadi wanita muda yang luar biasa. Setelah lulus, Mia memutuskan bergabung dengan Pinnacle Group. Namun, ia tidak ingin mendapatkan perlakuan istimewa hanya karena ibunya adalah CEO perusahaan. Mia meminta agar dirinya memulai karir dari posisi paling bawah seperti karyawan lainnya. Chloe sempat menolak karena khawatir putrinya akan mengalami kesulitan. Tetapi Mia tersenyum dan mengatakan bahwa semua nilai tentang kerja keras justru ia pelajari dari ibunya. Sejak hari pertama bekerja, Mia datang lebih awal daripada siapapun, mempelajari setiap divisi dengan sungguh-sungguh, dan tidak pernah mengungkapkan identitasnya kepada rekan-rekan kerja. Berkat kemampuan serta ketekunannya, sedikit demi sedikit ia mulai mendapatkan pengakuan dari seluruh karyawan. Mereka menghormatinya bukan karena status keluarganya, melainkan karena dedikasi dan integritas yang dimilikinya. Di sisi lain, Arthur yang kini telah berusia lebih tua menjalani hidup dengan sangat sederhana. Rambutnya mulai dipenuhi uban, sementara wajahnya tidak lagi menunjukkan kesombongan yang pernah melekat selama bertahun-tahun. Suatu hari ia menerima undangan untuk menghadiri acara penghargaan sosial yang diselenggarakan Pinnacle Group. Awalnya ia ragu untuk datang, tetapi akhirnya ia memberanikan diri. Di atas panggung, Mia menerima penghargaan sebagai tokoh muda yang berhasil membangun berbagai program bantuan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Dalam pidatonya, Mia berkata bahwa seseorang tidak ditentukan oleh masa lalunya, melainkan oleh pilihan yang dibuatnya setiap hari. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah mengajarkannya arti kesalahan, pengampunan, dan kesempatan kedua. Mendengar pidato itu,
Arthur menundukkan kepala sambil mengusap air mata yang perlahan jatuh di pipinya. Ia sadar bahwa putrinya telah tumbuh jauh lebih dewasa daripada dirinya di masa lalu. Setelah acara selesai, Mia menghampiri Arthur yang berdiri sendirian di sudut aula. Untuk beberapa saat mereka hanya saling menatap tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Arthur akhirnya meminta maaf sekali lagi atas semua luka yang pernah ia sebabkan. Kali ini Mia tidak lagi menangis seperti dahulu. Dengan senyum yang tenang, ia menggenggam tangan ayahnya dan berkata bahwa ia memang tidak bisa melupakan masa lalu, tetapi ia tidak ingin terus hidup di dalamnya. Ia berharap Arthur benar-benar menjalani sisa hidupnya sebagai orang yang lebih baik. Kalimat sederhana itu membuat Arthur terdiam. Ia tahu bahwa kepercayaan yang hilang tidak akan pernah kembali sepenuhnya. Tetapi setidaknya putrinya telah memberikan sesuatu yang selama ini tidak pernah berani ia harapkan, yaitu sebuah kesempatan untuk memperbaiki dirinya sebagai seorang ayah. Malam itu, Klu berdiri di jendela ruang kerjanya sambil memandangi lampu-lampu kota yang berkilauan. Ia melihat Mia berbincang dengan Arthur di halaman gedung tanpa pertengkaran ataupun air mata. Klu tersenyum pelan. Ia tidak pernah menyesali keputusan yang telah diambil bertahun-tahun lalu, karena semua keputusan itu telah membawa Mia menuju kehidupan yang lebih baik. Ia menyadari bahwa kemenangan terbesar bukanlah menghancurkan orang yang pernah menyakitinya, melainkan berhasil membesarkan putrinya menjadi pribadi yang kuat, baik hati, dan mampu memaafkan tanpa melupakan pelajaran berharga dari masa lalu. Di bawah langit malam yang tenang, Klu menutup matanya sejenak. Perjalanan panjang yang dipenuhi pengkhianatan, kehilangan, dan air mata akhirnya benar-benar berubah menjadi kisah tentang harapan, keteguhan hati, dan cinta seorang ibu yang tidak pernah padam. Beberapa bulan setelah acara penghargaan itu, kehidupan kembali berjalan dengan tenang. Mia kini dipercaya memimpin sebuah proyek besar di Pinnacle Group yang bertujuan membangun pusat pendidikan dan rumah sakit gratis di berbagai daerah terpencil. Meskipun usianya masih muda, kemampuan memimpinnya membuat seluruh direksi kagum. Banyak orang mengatakan bahwa Mia mewarisi kecerdasan bisnis Klu, tetapi memiliki hati yang jauh lebih lembut. Ia selalu mengingatkan seluruh tim bahwa tujuan sebuah perusahaan bukan hanya mencari keuntungan, melainkan juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Klu yang melihat perkembangan putrinya hanya tersenyum bangga dari balik ruang kerjanya. Ia sengaja tidak ikut campur dalam setiap keputusan Mia karena percaya bahwa putrinya kini telah mampu menentukan jalannya sendiri. Melihat Mia berdiri memimpin rapat dengan penuh percaya diri membuat Klu teringat pada dirinya sendiri bertahun-tahun yang lalu. Hanya saja kali ini perjalanan Mia dimulai tanpa harus melewati luka sedalam yang pernah ia alami. Di sisi lain, kesehatan Arthur mulai menurun. Bertahun-tahun hidup dalam penyesalan dan tekanan membuat tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Suatu malam ia tiba-tiba pingsan saat bekerja lembur di kantor kecil tempatnya bekerja. Rekan-rekannya segera membawanya ke rumah sakit. Setelah menjalani pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa Arthur mengalami gangguan jantung akibat kelelahan dan stres yang berkepanjangan. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Mia. Tanpa berpikir panjang, ia langsung pergi ke rumah sakit. Ketika Arthur membuka matanya, orang pertama yang dilihatnya adalah Mia yang sedang duduk di samping tempat tidurnya. Air mata langsung memenuhi matanya. Ia tidak menyangka putrinya masih bersedia datang menjenguk seseorang yang telah begitu banyak menyakitinya. Dengan suara yang lemah, Arthur kembali meminta maaf. Namun kali ini Mia hanya tersenyum dan berkata bahwa yang terpenting sekarang adalah menjaga kesehatan dan menjalani hidup dengan baik. Masa lalu memang tidak bisa diubah, tetapi setiap orang masih memiliki kesempatan untuk menjalani hari esok dengan lebih baik. Beberapa hari kemudian Arthur diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Sejak saat itu ia mulai benar-benar mengubah gaya hidupnya. Ia berhenti mengejar ambisi yang berlebihan dan lebih banyak menghabiskan waktu melakukan kegiatan sosial. Ia menjadi sukarelawan di sebuah panti asuhan, membantu anak-anak belajar membaca dan berhitung. Setiap kali melihat senyum polos anak-anak itu, Arthur selalu teringat kepada Mia ketika masih kecil. Penyesalan memang masih tinggal di dalam hatinya,
Tetapi kini ia berusaha menjadikannya sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Lambat laun, orang-orang di sekitarnya mulai melihat perubahan yang tulus dalam dirinya. Ia bukan lagi Arthur Davis yang arogan dan haus kekuasaan, melainkan seorang pria tua yang sedang berusaha menebus kesalahan hidupnya melalui kebaikan-kebaikan kecil setiap hari. Suatu sore, Clue menghadiri peresmian pusat pendidikan pertama yang dibangun oleh proyek Mia. Ratusan anak berkumpul dengan wajah penuh semangat, sementara para guru dan warga setempat menyambut mereka dengan sukacita. Ketika Mia selesai menyampaikan pidatonya, ia mengundang Clue naik ke atas panggung. Di depan seluruh tamu, Mia berkata bahwa semua tempat yang berdiri hari itu bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan lahir dari pengorbanan seorang ibu yang telah mengajarkan arti keberanian, kejujuran, dan kasih sayang. Seluruh hadirin memberikan tepuk tangan panjang. Clue memeluk putrinya dengan mata yang berkaca-kaca. Di antara para tamu yang hadir, Arthur juga berdiri sambil bertepuk tangan dengan tulus. Untuk pertama kalinya ia tidak merasa iri ataupun menyesal melihat kesuksesan Clue dan Mia. Yang ia rasakan hanyalah rasa syukur karena meskipun dirinya pernah gagal menjadi seorang suami dan ayah, putrinya tetap tumbuh menjadi wanita yang luar biasa. Saat matahari mulai terbenam, Clue, Mia, dan keluarga fans berdiri bersama di halaman pusat pendidikan yang baru diresmikan. Anak-anak berlari dengan riang sambil memenuhi halaman yang luas, menciptakan suasana yang penuh kehidupan dan harapan. Clue memandang langit senja yang berwarna keemasan lalu menggenggam tangan Mia dengan lembut. Ia menyadari bahwa hidup selalu memberi ujian yang berat, tetapi juga selalu menyediakan kesempatan untuk bangkit. Luka masa lalu mungkin tidak pernah benar-benar hilang, namun luka itu tidak lagi menjadi beban yang mengikat langkah mereka. Kini, perjalanan keluarga fans bukan lagi tentang balas dendam atau kehilangan, melainkan tentang bagaimana cinta, pengorbanan, dan keteguhan hati mampu mengubah sebuah tragedi menjadi warisan kebaikan yang akan terus hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Beberapa tahun setelah pusat pendidikan pertama berhasil berdiri, proyek sosial yang dipimpin Mia berkembang jauh melampaui harapan semua orang. Tidak hanya sekolah dan rumah sakit, tetapi juga pusat pelatihan keterampilan, perpustakaan, dan program beasiswa mulai dibangun di berbagai daerah. Nama Mia Fans perlahan dikenal bukan hanya sebagai pewaris Pinnacle Group, melainkan sebagai sosok muda yang benar-benar peduli terhadap masa depan generasi berikutnya. Clue sengaja memberikan kebebasan penuh kepada putrinya untuk mengembangkan semua program tersebut. Ia percaya bahwa seorang pemimpin sejati tidak diukur dari besarnya jabatan, melainkan dari seberapa banyak kehidupan yang berhasil diubah menjadi lebih baik. Setiap kali melihat ribuan anak tersenyum karena akhirnya bisa bersekolah, Clue selalu merasa bahwa semua penderitaan yang pernah dialaminya tidak pernah sia-sia. Rasa sakit di masa lalu justru menjadi alasan mengapa mereka mampu menghadirkan harapan bagi begitu banyak orang. Sementara itu, Arthur terus menjalani hidupnya dengan tenang. Ia tidak lagi mengejar kekayaan ataupun kedudukan. Hampir setiap hari ia menghabiskan waktunya mengajar anak-anak yatim di sebuah yayasan kecil. Di sana tidak ada yang mengenalnya sebagai mantan pengusaha besar. Mereka hanya mengenalnya sebagai Paman Arthur, pria tua yang selalu sabar mengajari mereka membaca, berhitung, dan menghadapi kehidupan dengan jujur. Sesekali Mia datang, mengunjunginya sambil membawa makanan atau sekadar menemani berbincang. Hubungan mereka memang tidak pernah kembali seperti saat Mia masih kecil, tetapi perlahan tumbuh menjadi hubungan yang dipenuhi rasa hormat dan pengertian. Arthur tidak lagi meminta agar masa lalunya dilupakan. Ia hanya bersyukur karena putrinya masih memberinya kesempatan untuk menjadi bagian kecil dari hidupnya. Suatu hari, Pinnacle Group merayakan ulang tahun perusahaan yang ke-50 dengan mengadakan acara besar yang dihadiri ribuan karyawan dari seluruh cabang. Dalam acara tersebut, Dewan Direksi secara resmi mengumumkan bahwa Clue akan mengurangi aktivitas operasionalnya dan menyerahkan posisi CEO kepada Mia. Seluruh ruangan langsung dipenuhi tepuk tangan meriah.
Mia, yang mendengar keputusan itu tampak terkejut. Ia berdiri di atas panggung sambil menatap ibunya. Dengan mata berkaca-kaca, Clue menghampirinya lalu menyerahkan lencana CEO yang selama bertahun-tahun selalu ia kenakan. Dengan suara lembut ia berkata bahwa setiap pemimpin memiliki waktunya sendiri. Dan kini sudah saatnya generasi berikutnya melanjutkan perjalanan. Clue percaya bahwa Mia tidak hanya mampu menjaga Pinnacle Group, tetapi juga membawa perusahaan itu menjadi tempat yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Mia memeluk ibunya erat di depan seluruh tamu. Tidak sedikit karyawan yang ikut menitikkan air mata karena mereka tahu bahwa momen itu bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan simbol dari sebuah perjuangan panjang yang akhirnya mencapai titik paling indah. Beberapa bulan setelah menjadi CEO, Mia membuat keputusan besar yang mengejutkan dunia bisnis. Sebagian keuntungan tahunan Pinnacle Group dialokasikan secara permanen untuk mendanai pendidikan anak-anak kurang mampu, penelitian medis, dan bantuan bagi korban bencana. Banyak perusahaan lain kemudian mengikuti langkah tersebut. Apa yang dimulai oleh Clue sebagai perjuangan seorang ibu kini berkembang menjadi gerakan kemanusiaan yang menginspirasi banyak orang. Clue yang kini lebih banyak menghabiskan waktunya bersama keluarga hanya tersenyum. Melihat semua perubahan itu, ia tidak pernah membayangkan bahwa keputusan berani yang pernah diambil bertahun-tahun lalu akan membawa dampak sebesar ini. Dari seorang wanita yang pernah kehilangan hampir segalanya, ia kini menjadi saksi lahirnya masa depan yang jauh lebih baik bagi ribuan keluarga. Pada suatu senja yang tenang, Clue, Mia, Arthur, serta kedua orang tua Clue berkumpul di taman yang dahulu sering dikunjungi Mia saat masih kecil. Anak-anak berlari sambil tertawa di sekitar mereka. Langit berubah jingga diterpa cahaya matahari yang mulai tenggelam, sementara angin sore berembus lembut membawa ketenangan. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi dendam, dan tidak ada lagi keinginan untuk membalas masa lalu. Yang tersisa hanyalah pelajaran berharga bahwa cinta sejati selalu membutuhkan keberanian untuk bertahan, kejujuran untuk mengakui kesalahan, dan ketulusan untuk memaafkan tanpa harus melupakan. Clue memandang Mia yang kini memimpin banyak orang dengan penuh kebanggaan, lalu tersenyum pelan. Ia sadar bahwa warisan terbesar yang akan ia tinggalkan bukanlah Pinnacle Group ataupun seluruh kekayaan yang dimilikinya, melainkan hati yang kuat, keluarga yang saling menyayangi, dan keyakinan bahwa bahkan setelah badai paling gelap sekalipun, matahari pada akhirnya akan tetap terbit membawa harapan baru. Beberapa tahun kemudian, Clue benar-benar memilih pensiun dari dunia bisnis dan menyerahkan seluruh tanggung jawab Pinnacle Group kepada Mia. Keputusan itu sempat membuat banyak media terkejut karena mereka mengira Clue masih akan memimpin perusahaan selama bertahun-tahun lagi. Namun bagi Clue, tidak ada lagi ambisi yang ingin dikejar. Semua impian yang dulu diperjuangkannya telah tercapai. Perusahaan berada di tangan yang tepat. Mia telah tumbuh menjadi pemimpin yang jauh lebih hebat daripada dirinya. Sementara ribuan karyawan tetap bekerja dengan semangat yang sama. Clue memutuskan menikmati hidup dengan cara yang sederhana. Ia lebih sering bepergian bersama kedua orang tuanya, mengunjungi tempat-tempat yang selama bertahun-tahun tidak sempat mereka datangi karena kesibukan. Sesekali ia juga datang diam-diam ke sekolah, rumah sakit, dan pusat pelatihan yang dibangun oleh Yayasan Pinnacle Group. Melihat senyum anak-anak yang mendapatkan kesempatan belajar membuat hatinya selalu dipenuhi rasa damai. Baginya, itulah keuntungan terbesar yang tidak pernah bisa diukur dengan angka. Mia, yang kini resmi menjadi CEO termuda dalam sejarah Pinnacle Group, berhasil membawa perusahaan memasuki era baru. Ia memperkenalkan berbagai teknologi ramah lingkungan, memperluas program bantuan sosial hingga ke luar negeri, dan membuka kesempatan kerja bagi ribuan anak muda berbakat dari keluarga kurang mampu. Seluruh keputusan bisnisnya selalu didasarkan pada prinsip yang diajarkan Clue sejak kecil, yaitu bahwa keuntungan perusahaan harus berjalan seiring dengan manfaat bagi masyarakat. Para karyawan semakin menghormatinya karena Mia tidak pernah memandang jabatan sebagai simbol kekuasaan. Ia sering turun langsung ke lapangan,
berbicara dengan para pekerja, mendengarkan keluhan mereka, bahkan ikut mengunjungi daerah-daerah terpencil untuk memastikan seluruh bantuan benar-benar sampai kepada orang yang membutuhkan. Dalam waktu singkat, Pinnacle Group bukan hanya dikenal sebagai perusahaan terbesar, tetapi juga sebagai perusahaan dengan tanggung jawab sosial terbaik di negaranya. Arthur yang kini telah memasuki usia senja menjalani hidup dengan penuh ketenangan. Rambutnya hampir seluruhnya memutih. Langkahnya tidak lagi sekuat dahulu, tetapi senyum damai mulai terlihat di wajahnya. Setiap akhir pekan ia masih mengajar anak-anak di yayasan kecil tempatnya menjadi sukarelawan. Suatu hari Mia datang mengunjunginya bersama beberapa anak yatim yang menerima beasiswa dari Pinnacle Group. Melihat Arthur mengajari mereka membaca sambil tertawa, membuat Mia tersenyum hangat. Ia menyadari bahwa ayahnya memang tidak pernah bisa menghapus kesalahan masa lalu, tetapi ia telah berusaha mengisi sisa hidupnya dengan kebaikan. Arthur memandang Mia dengan penuh kebanggaan. Ia berkata bahwa satu-satunya penyesalan yang masih tersisa adalah tidak sempat melihat putrinya tumbuh ketika masih kecil. Namun ia juga bersyukur karena Tuhan masih memberinya kesempatan menyaksikan Mia menjadi wanita hebat yang dicintai begitu banyak orang. Bagi Arthur, itu sudah lebih dari cukup. Beberapa waktu kemudian, pemerintah memberikan penghargaan nasional kepada Chloe dan Mia atas kontribusi mereka di bidang pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Dalam pidato penerimaannya, Mia tidak berbicara mengenai kesuksesan bisnis ataupun pencapaian perusahaan. Ia justru menceritakan kisah seorang ibu yang pernah kehilangan hampir segalanya, tetapi tetap memilih bangkit demi masa depan anaknya. Seluruh hadirin berdiri memberikan tepuk tangan yang sangat panjang. Chloe yang duduk di kursi tamu hanya tersenyum sambil menahan air mata. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan hidup yang dahulu dipenuhi pengkhianatan, air mata, dan penderitaan akan berakhir dengan begitu banyak harapan bagi orang lain. Saat acara selesai, Mia menghampiri Chloe lalu memeluknya erat. "Mama," bisiknya pelan, "semua orang mengenalku sebagai CEO Pinnacle Group, tetapi bagiku gelar yang paling membanggakan adalah menjadi putri Mama." Saat malam tiba, keluarga fans berkumpul di rumah lama yang telah direnovasi menjadi tempat penuh kehangatan. Tawa anak-anak dari yayasan yang sedang berkunjung memenuhi halaman. Sementara lampu-lampu taman menyala lembut di bawah langit yang dipenuhi bintang. Chloe duduk di teras sambil memandangi Mia yang bercanda bersama kakek dan neneknya. Di kejauhan, Arthur juga hadir sebagai tamu undangan, duduk dengan tenang sambil tersenyum melihat kebahagiaan putrinya. Tidak ada lagi dendam yang tersisa di hati siapapun. Waktu telah mengubah luka menjadi pelajaran, penyesalan menjadi kebijaksanaan, dan kesedihan menjadi kekuatan. Chloe menatap langit malam untuk terakhir kalinya sambil tersenyum penuh syukur. Ia akhirnya memahami bahwa akhir yang paling indah bukanlah ketika seseorang berhasil membalas semua rasa sakit yang pernah diterimanya, melainkan ketika ia mampu mengubah rasa sakit itu menjadi cahaya yang menerangi kehidupan banyak orang. Begitulah kisah keluarga fans berakhir, bukan sebagai cerita tentang balas dendam, tetapi sebagai warisan cinta, pengampunan, dan harapan yang akan terus hidup sepanjang masa. Beberapa tahun kemudian, sebuah buku berjudul Asteris, The Light After the Storm, *** diterbitkan oleh Yayasan Fans Foundation. Buku itu tidak pernah menyebut nama Chloe, Arthur, ataupun Mia secara langsung, tetapi seluruh isinya terinspirasi dari perjalanan hidup mereka. Buku tersebut menceritakan bagaimana seorang ibu mampu bangkit dari pengkhianatan, kehilangan, dan penderitaan demi menyelamatkan masa depan anaknya. Tanpa diduga, buku itu menjadi inspirasi bagi jutaan pembaca di berbagai negara. Banyak orang yang mengirim surat kepada yayasan, menceritakan bagaimana kisah tersebut memberi mereka keberanian untuk bangkit dari kegagalan, kekerasan rumah tangga, maupun kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Setiap kali membaca surat-surat itu, Chloe selalu tersenyum haru. Ia tidak pernah menyangka bahwa luka yang dahulu hampir menghancurkan hidupnya justru menjadi sumber kekuatan bagi begitu banyak orang yang bahkan tidak pernah dikenalnya. Sementara itu,
Mia berhasil membawa Pinnacle Group memasuki masa kejayaan yang belum pernah dicapai sebelumnya. Namun, berbeda dengan para pengusaha lain, ia memilih membatasi pertumbuhan perusahaan agar tetap sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan ibunya. Sebagian besar keuntungan perusahaan terus dialokasikan untuk membangun sekolah, rumah sakit, pusat rehabilitasi anak, dan berbagai program bantuan bagi keluarga yang mengalami kesulitan. Di setiap gedung yang mereka bangun selalu tertulis sebuah kalimat sederhana yang menjadi moto yayasan. Asteris, harapan selalu lahir dari keberanian untuk tidak menyerah. Asteris, kalimat itu perlahan menjadi simbol perjuangan bagi banyak orang. Para karyawan Pinnacle Group tidak lagi sekadar bekerja untuk mendapatkan penghasilan, tetapi merasa menjadi bagian dari sebuah keluarga besar yang memiliki tujuan mulia untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Arthur yang kini telah benar-benar memasuki usia lanjut memilih menghabiskan sebagian besar waktunya di sebuah desa kecil tempat yayasan fans membangun sekolah pertama mereka. Setiap pagi ia membantu para guru menyiapkan ruang kelas, memperbaiki meja yang rusak, menyiram tanaman, dan mengantar anak-anak pulang menggunakan sepeda tua miliknya. Tidak ada lagi yang mengenalnya sebagai mantan pemilik perusahaan besar. Anak-anak di desa itu hanya mengenalnya sebagai kakek Arthur, pria tua yang selalu tersenyum dan tidak pernah lelah membantu siapapun. Sesekali Mia datang menjenguknya bersama Chloe. Mereka bertiga duduk di bawah pohon besar, sambil memandangi anak-anak bermain. Tidak banyak percakapan yang terjadi, tetapi keheningan itu justru terasa damai. Arthur sadar bahwa hidup tidak memberinya kesempatan untuk mengulang masa lalu. Tetapi setidaknya ia diberi kesempatan menghabiskan sisa hidup dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Suatu sore yang cerah, Chloe berdiri di atas bukit kecil yang menghadap seluruh kompleks sekolah, rumah sakit, dan taman bermain yang dahulu hanya ada dalam mimpinya. Di sampingnya berdiri Mia, yang kini telah menjadi pemimpin yang disegani. Sementara di bawah sana ratusan anak berlarian dengan tawa yang memenuhi udara. Chloe menggenggam tangan putrinya lalu berkata pelan bahwa semua bangunan megah itu suatu hari mungkin akan berubah. Perusahaan besar bisa berganti pemilik. Bahkan nama seseorang bisa dilupakan oleh waktu. Namun satu hal yang tidak akan pernah hilang adalah setiap kehidupan yang berhasil mereka selamatkan dan setiap harapan yang berhasil mereka berikan kepada orang lain. Mia mengangguk sambil memeluk ibunya. Ia tahu bahwa warisan terbesar keluarganya bukanlah kekayaan ataupun perusahaan, melainkan nilai-nilai tentang kasih, sayang, keberanian, kejujuran, dan pengampunan yang akan terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Ketika matahari perlahan tenggelam di balik pegunungan, cahaya keemasan menyelimuti seluruh lembah tempat anak-anak bermain dengan riang. Chloe memandang langit senja untuk beberapa saat, lalu tersenyum dengan hati yang benar-benar damai. Perjalanan panjang yang dimulai dari pengkhianatan, kehilangan, dan air mata akhirnya berakhir menjadi kisah tentang harapan yang tidak pernah padam. Di sampingnya, Mia menggenggam tangan sang ibu dengan erat. Sementara dari kejauhan Arthur tersenyum bahagia melihat keduanya. Tidak ada lagi dendam yang membebani hati mereka. Yang tersisa hanyalah rasa syukur karena kehidupan telah mengajarkan bahwa luka terdalam sekalipun dapat berubah menjadi kekuatan terbesar jika seseorang memiliki keberanian untuk bangkit, mencintai, dan terus melangkah. Dan di bawah langit senja yang begitu indah, kisah keluarga fans akhirnya menjadi legenda tentang cinta seorang ibu yang mampu mengubah penderitaan menjadi cahaya bagi dunia. Bertahun-tahun setelah semua peristiwa itu berlalu, nama keluarga fans tidak lagi dikenal hanya karena Pinnacle Group atau berbagai yayasan amal yang mereka bangun. Kisah perjuangan Chloe dan Mia telah menjadi inspirasi di banyak universitas, sekolah bisnis, bahkan lembaga sosial di berbagai negara. Banyak orang datang hanya untuk mendengar bagaimana seorang wanita yang pernah kehilangan hampir seluruh hidupnya mampu bangkit dan mengubah penderitaan menjadi harapan bagi jutaan orang. Namun setiap kali diminta memberikan pidato, Chloe selalu mengatakan hal yang sama. Menurutnya, dirinya bukanlah seorang wanita luar biasa.
Ia hanyalah seorang ibu yang tidak pernah menyerah melindungi anaknya. Semua penghargaan, kekayaan, dan kehormatan hanyalah bonus dari keputusan sederhana yang pernah ia ambil bertahun-tahun lalu, yaitu tetap berdiri ketika hidup berusaha menjatuhkannya. Kata-kata itu selalu membuat seluruh ruangan terdiam, karena semua orang tahu bahwa kalimat tersebut lahir dari pengalaman hidup yang nyata dan penuh pengorbanan. Sementara itu, Mia membawa Pinnacle Group memasuki generasi baru dengan penuh keberanian. Ia membentuk program kepemimpinan bagi anak-anak muda yang berasal dari keluarga sederhana, agar mereka memiliki kesempatan membangun masa depan yang lebih baik. Setiap tahun, ribuan mahasiswa menerima beasiswa penuh dari perusahaan tersebut. Mia sering turun langsung menjadi mentor bagi mereka. Ia selalu berkata bahwa seseorang tidak harus lahir dalam keluarga kaya untuk mengubah dunia. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian, kerja keras, dan hati yang tidak pernah menyerah. Melihat antusiasme para peserta, Chloe sering tersenyum dari kejauhan. Ia sadar bahwa putrinya kini telah melampaui dirinya sendiri. Mia bukan hanya menjadi seorang CEO yang hebat, tetapi juga menjadi pemimpin yang mampu menyalakan harapan di hati generasi berikutnya. Arthur menjalani masa tuanya dengan sangat sederhana di desa tempat ia mengabdikan diri sebagai sukarelawan. Rambutnya kini telah memutih seluruhnya. Langkahnya semakin lambat, tetapi wajahnya selalu dihiasi senyum damai. Setiap pagi ia masih membantu anak-anak belajar membaca, memperbaiki mainan yang rusak, dan menanam bunga di halaman sekolah. Anak-anak desa begitu menyayanginya karena mereka tidak pernah mengenal Arthur sebagai pria yang pernah melakukan kesalahan besar. Mereka hanya mengenalnya sebagai seorang kakek yang baik hati. Pada suatu sore, Arthur duduk sendirian di bawah pohon besar sambil memandangi anak-anak bermain. Mia datang, menghampirinya dan duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, Arthur berkata dengan suara pelan bahwa jika suatu hari nanti ia sudah tiada, ia berharap Mia tidak lagi mengingat dirinya sebagai ayah yang penuh kesalahan, melainkan sebagai seseorang yang akhirnya belajar menjadi manusia yang lebih baik. Mia menggenggam tangan ayahnya sambil tersenyum dan menjawab bahwa setiap orang memang pernah melakukan kesalahan, tetapi tidak semua orang memiliki keberanian untuk berubah. Kalimat itu membuat mata Arthur kembali dipenuhi air mata. Namun kali ini air mata itu bukan lagi karena penyesalan, melainkan rasa syukur. Beberapa tahun kemudian, tepat pada hari ulang tahun berdirinya Vance Foundation, Chloe mengajak seluruh keluarganya berkumpul di taman kecil tempat Mia dahulu belajar berjalan ketika masih balita. Di sana kini berdiri sebuah pohon besar yang rindang, ditanam bertahun-tahun lalu. Sebagai simbol awal kehidupan baru keluarga mereka, di bawah pohon itu berkumpul anak-anak, penerima beasiswa, para guru, dokter, relawan, dan seluruh orang yang pernah menjadi bagian dari perjalanan panjang mereka. Mia berdiri di depan semua orang sambil memperkenalkan sebuah program baru yang diberi nama Asteris, Mia Hope Initiative, Asteris. Sebuah gerakan global yang bertujuan membantu anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan penelantaran agar mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan masa depan yang layak. Saat seluruh hadirin memberikan tepuk tangan panjang, Chloe memandang putrinya dengan penuh kebanggaan. Ia menyadari bahwa perjuangannya dahulu tidak berhenti pada keselamatan Mia saja, tetapi telah berkembang menjadi harapan bagi ribuan bahkan jutaan anak lain yang membutuhkan pertolongan. Ketika matahari perlahan tenggelam dan langit berubah menjadi jingga keemasan, Chloe berjalan perlahan meninggalkan keramaian sambil memandang seluruh keluarga dan orang-orang yang sedang tertawa bahagia. Tidak ada lagi bayangan masa lalu yang menghantuinya. Luka yang dahulu terasa begitu menyakitkan kini telah berubah menjadi kekuatan yang menghubungkan begitu banyak hati. Mia berdiri di sampingnya, menggenggam tangan sang ibu seperti ketika masih kecil. Dari kejauhan, Arthur tersenyum damai sambil melihat mereka berdua. Tidak ada lagi kata-kata yang perlu diucapkan, karena semuanya telah dipahami oleh waktu. Perjalanan panjang yang dimulai dengan air mata akhirnya berakhir dengan senyuman. Dan di bawah langit senja yang tenang itu,
Clue menyadari bahwa warisan terbesar seseorang bukanlah kekayaan, jabatan, ataupun nama besar, melainkan jejak kebaikan yang tetap hidup di hati orang lain bahkan ketika dirinya suatu hari nanti telah tiada. Bertahun-tahun kemudian, ketika usia Clue telah melewati 60 tahun, ia tidak lagi dikenal sebagai mantan CEO Pinnacle Group. Di mata masyarakat, ia adalah seorang wanita yang berhasil mengubah kehidupan jutaan orang melalui pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang. Rumah keluarga fans kini selalu dipenuhi tawa anak-anak yang datang dari berbagai daerah untuk mengikuti program beasiswa dan pelatihan yang didirikan oleh yayasan mereka. Setiap kali ada anak yang berhasil lulus kuliah atau mendapatkan pekerjaan impian, mereka selalu datang mengunjungi Clue untuk mengucapkan terima kasih. Namun Clue selalu menjawab dengan senyum hangat bahwa dirinya tidak pernah memberi mereka masa depan. Ia hanya membuka pintu. Sementara, keberanian untuk melangkah adalah milik mereka sendiri. Kalimat sederhana itu menjadi pegangan hidup bagi banyak orang dan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mia yang kini telah memimpin Pinnacle Group selama bertahun-tahun berhasil membawa perusahaan itu menjadi simbol keseimbangan antara dunia bisnis dan kemanusiaan. Banyak perusahaan internasional datang belajar mengenai sistem yang diterapkannya. Tidak sedikit negara yang mengadopsi program sosial milik Pinnacle Group sebagai contoh kebijakan nasional. Meski telah mencapai puncak kesuksesan, Mia tetap hidup sederhana seperti yang diajarkan ibunya. Ia masih sering turun langsung mengunjungi sekolah-sekolah terpencil, duduk bersama anak-anak, mendengarkan mimpi mereka, lalu membantu mewujudkannya satu persatu. Para karyawan selalu mengatakan bahwa setiap kali Mia tersenyum kepada seorang anak, mereka seperti melihat kembali sosok Clue ketika masih muda. Kebaikan yang dahulu dimulai oleh seorang ibu kini telah tumbuh menjadi budaya yang menghidupi seluruh perusahaan. Arthur menjalani hari-hari terakhirnya dengan damai di desa kecil tempat ia mengabdikan diri. Selama bertahun-tahun, suatu pagi, kesehatannya mulai menurun dan ia harus dirawat di rumah sakit. Mendengar kabar itu, Mia segera datang bersama Clue. Arthur memandang mereka berdua dengan mata yang dipenuhi rasa syukur. Dengan suara yang sangat pelan, ia berkata bahwa penyesalan terbesar dalam hidupnya bukanlah kehilangan perusahaan ataupun seluruh kekayaannya, melainkan kehilangan kesempatan menyaksikan Mia tumbuh sejak kecil. Namun, sebelum menutup matanya, ia juga mengatakan bahwa Tuhan masih berbaik hati memberinya kesempatan melihat putrinya menjadi wanita luar biasa dan melihat Clue menemukan kembali kebahagiaannya. Ia menggenggam tangan Mia dan Clue untuk terakhir kalinya sambil berbisik bahwa ia akhirnya bisa pergi dengan hati yang tenang karena tahu mereka telah memiliki kehidupan yang indah. Beberapa saat kemudian, Arthur mengembuskan napas terakhirnya dengan senyum damai di wajahnya. Tidak ada tangisan penuh kebencian di ruangan itu. Yang ada hanyalah doa dan keikhlasan untuk mengantarkan seseorang yang akhirnya menyadari kesalahannya dan berusaha menebusnya hingga akhir hayat. Beberapa bulan setelah kepergian Arthur, Mia mengajak Clue mengunjungi makamnya. Mereka membawa bunga putih yang sederhana lalu berdiri beberapa saat dalam keheningan. Clue memandang batu nisan itu tanpa sedikit pun kebencian di dalam hatinya. Semua luka yang dahulu begitu menyakitkan kini telah benar-benar menjadi bagian dari masa lalu. Mia kemudian berkata bahwa ayahnya memang pernah membuat kesalahan yang sangat besar. Tetapi pada akhirnya ia memilih menjalani sisa hidupnya dengan membantu orang lain. Clue mengangguk pelan. Ia percaya bahwa setiap manusia berhak dikenang bukan hanya karena kesalahannya, tetapi juga karena keberanian untuk berubah. Setelah meletakkan bunga, mereka meninggalkan tempat itu tanpa air mata, membawa serta kedamaian yang selama bertahun-tahun mereka cari. Saat matahari senja menyinari kota dengan cahaya keemasan, Clue dan Mia kembali ke pusat pendidikan pertama yang pernah mereka bangun. Di halaman sekolah itu kini bermain ribuan anak yang tertawa tanpa mengetahui betapa panjang perjalanan yang telah dilalui dua wanita tersebut. Clue duduk di sebuah bangku kayu sambil memandangi langit yang perlahan berubah jingga. Mia duduk di sampingnya dan menggenggam tangan ibunya seperti ketika masih kecil.
Clue tersenyum lembut lalu berkata bahwa suatu hari nanti dirinya juga akan pergi seperti semua orang. Tetapi ia tidak merasa takut. Selama masih ada anak-anak yang bisa bermimpi, keluarga yang saling mencintai, dan orang-orang yang berani bangkit setelah jatuh, maka perjuangan mereka tidak akan pernah benar-benar berakhir. Angin senja berembus perlahan membawa tawa anak-anak memenuhi udara, seolah menjadi penutup yang sempurna bagi kisah panjang yang berawal dari penderitaan, tetapi berakhir sebagai warisan cinta, harapan, dan kebaikan yang akan terus hidup selamanya. Bertahun-tahun berlalu sejak hari itu. Rambut Clue kini telah memutih seluruhnya, tetapi senyum hangatnya tidak pernah berubah. Setiap pagi ia masih duduk di bangku kayu di taman pusat pendidikan pertama yang dibangun oleh keluarganya. Tempat yang dahulu hanya berupa tanah kosong kini telah berkembang menjadi kompleks pendidikan, rumah sakit, perpustakaan, dan pusat pelatihan terbesar di negeri itu. Dari tempat duduknya, Clue selalu memperhatikan anak-anak berlarian mengejar mimpi mereka dengan wajah yang penuh semangat. Kadang-kadang mereka menghampiri Clue hanya untuk mengucapkan salam atau memperlihatkan hasil gambar mereka. Clue selalu melayani setiap anak dengan sabar karena ia percaya bahwa perhatian kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Bagi anak-anak itu, Clue bukanlah seorang pengusaha besar ataupun pendiri yayasan terkenal. Ia hanyalah seorang nenek yang selalu memiliki pelukan hangat dan senyum yang menenangkan hati. Sementara itu, Mia berhasil membawa Pinnacle Group menjadi perusahaan yang tidak hanya dihormati karena kekuatan bisnisnya, tetapi juga karena nilai kemanusiaannya. Banyak pemimpin dunia datang mengunjungi kantor pusat Pinnacle Group untuk mempelajari sistem yang diterapkan perusahaan tersebut. Namun setiap kali menerima penghargaan internasional, Mia selalu membawa Clue naik ke atas panggung. Ia berkata bahwa semua pencapaian itu tidak mungkin terwujud tanpa keberanian ibunya yang pernah memilih bangkit ketika hidup menghancurkan segalanya. Tepuk tangan ribuan orang selalu memenuhi ruangan setiap kali Clue berdiri dengan senyum sederhana di samping putrinya. Baginya, penghargaan terbesar bukanlah piala ataupun medali, melainkan melihat Mia tumbuh menjadi wanita yang jauh lebih hebat daripada dirinya sendiri. Suatu musim semi, sebuah sekolah kecil di daerah pegunungan mengirimkan surat kepada yayasan fans. Surat itu ditulis oleh seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang kehilangan kedua orang tuanya dalam sebuah kecelakaan. Di dalam suratnya, anak itu menulis bahwa setelah membaca kisah perjuangan Clue dan Mia, ia memutuskan untuk tidak menyerah pada hidup. Ia ingin belajar dengan sungguh-sungguh agar suatu hari nanti bisa membantu anak-anak lain yang bernasib sama dengannya. Ketika Clue membaca surat itu, air matanya perlahan jatuh. Ia memeluk surat tersebut dengan kedua tangannya sambil berkata pelan bahwa ternyata luka yang pernah ia alami benar-benar telah berubah menjadi cahaya bagi orang lain. Mia yang berdiri di samping ibunya ikut tersenyum haru. Mereka segera mengundang gadis kecil itu untuk tinggal dan belajar melalui program beasiswa penuh. Bagi keluarga fans, membantu satu kehidupan berarti membuka masa depan bagi banyak kehidupan lainnya. Beberapa bulan kemudian, pada peringatan 30 tahun berdirinya Fans Foundation, sebuah monumen sederhana diresmikan di halaman pusat pendidikan pertama. Monumen itu bukan berupa patung megah ataupun bangunan mewah, melainkan sebuah pohon besar yang terbuat dari logam. Dengan ribuan daun kecil, setiap daun diukir dengan nama anak-anak, guru, dokter, relawan, dan keluarga yang pernah mendapatkan bantuan dari yayasan tersebut. Di bagian bawah monumen, hanya tertulis satu kalimat pendek, ***, harapan akan selalu tumbuh di hati mereka yang tidak pernah menyerah. ***, ketika kain penutup monumen dibuka, seluruh tamu yang hadir berdiri memberikan tepuk tangan panjang. Clue memandang pohon itu dengan mata yang berkaca-kaca. Ia sadar bahwa warisan sejati bukanlah gedung, perusahaan, ataupun kekayaan, melainkan kehidupan. Kehidupan yang berhasil disentuh oleh kebaikan. Saat senja kembali menghiasi langit dengan warna keemasan, Clue dan Mia berjalan perlahan meninggalkan keramaian. Mereka melewati taman tempat anak-anak bermain sambil tertawa.
rumah sakit yang menyelamatkan ribuan nyawa, serta sekolah yang telah melahirkan begitu banyak generasi baru. Clue menggenggam tangan putrinya dengan lembut, sama seperti bertahun-tahun lalu ketika Mia masih seorang anak kecil yang takut menghadapi dunia. Kini keadaan telah berbalik. Mia tersenyum sambil menopang langkah ibunya yang mulai melemah. Mereka saling memandang, tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Di balik semua perjalanan panjang yang dipenuhi pengkhianatan, kehilangan, penyesalan, dan air mata, mereka akhirnya menemukan satu kebenaran yang tidak pernah berubah. Asteris-asteris cinta yang tulus mungkin akan diuji oleh kehidupan, tetapi jika dijaga dengan keberanian dan pengorbanan, cinta itu akan terus hidup, melampaui waktu, dan menjadi cahaya bagi generasi-generasi yang akan datang. Asteris-asteris dengan langkah perlahan mereka terus berjalan menuju ufuk senja, meninggalkan jejak yang tidak hanya dikenang sebagai kisah sebuah keluarga, tetapi sebagai simbol bahwa harapan selalu menang atas keputusasaan. Puluhan tahun berlalu, dan waktu terus bergerak tanpa pernah berhenti. Clue kini telah menjadi wanita lanjut usia yang rambutnya memutih sepenuhnya. Langkahnya memang tidak lagi sekuat dahulu, tetapi sorot matanya masih memancarkan ketenangan yang sama seperti saat ia pertama kali memutuskan bangkit demi menyelamatkan Mia. Setiap sore ia duduk di kursi kayu yang menghadap taman terbesar milik Fans Foundation. Di hadapannya, ratusan anak berlarian dengan tawa yang riang. Para guru mengajar dengan penuh semangat, sementara para dokter keluar masuk rumah sakit yang dahulu hanya menjadi impian kecil seorang ibu yang pernah kehilangan segalanya. Clue sering menutup matanya sambil mendengarkan suara tawa anak-anak itu. Baginya, tidak ada musik yang lebih indah daripada suara kebahagiaan mereka. Sesekali seorang anak kecil datang, menghampirinya sambil memberikan bunga liar yang dipetik dari taman. Clue selalu menerima bunga itu dengan senyum hangat, lalu mengusap kepala mereka dengan penuh kasih. Tidak seorang pun dari anak-anak itu benar-benar mengetahui betapa berat jalan hidup yang pernah dilalui wanita tua di hadapan mereka. Di sisi lain, Mia telah berhasil membawa Pinnacle Group menjadi perusahaan yang diwariskan dari generasi ke generasi tanpa pernah kehilangan nilai-nilai yang ditanamkan ibunya. Ia kini memiliki seorang putri kecil bernama Emma yang sangat dekat dengan neneknya. Emma sering bertanya, mengapa begitu banyak orang selalu menghormati nenek Clue. Clue tidak pernah menjawab, dengan menceritakan tentang kekayaan ataupun perusahaan besar yang pernah dipimpinnya. Sebaliknya, ia hanya berkata bahwa seseorang akan dikenang bukan karena seberapa banyak yang dimilikinya, melainkan karena seberapa banyak hati yang berhasil ia bahagiakan. Emma yang masih kecil mungkin belum sepenuhnya memahami arti kalimat itu, tetapi setiap hari ia melihat sendiri bagaimana orang-orang datang dari berbagai tempat hanya untuk mengucapkan terima kasih kepada neneknya. Dari sanalah Emma mulai belajar bahwa kebaikan adalah warisan paling berharga yang dapat diberikan kepada generasi berikutnya. Suatu pagi yang cerah, Fans Foundation mengadakan perayaan ulang tahun ke-40. Berdirinya yayasan tersebut, ribuan orang memenuhi halaman utama. Ada anak-anak yang dahulu menerima beasiswa dan kini telah menjadi dokter, guru, ilmuwan, pengusaha, bahkan pemimpin daerah. Mereka datang bersama keluarga masing-masing untuk menghormati wanita yang telah mengubah hidup mereka. Satu persatu mereka naik ke atas panggung dan menceritakan bagaimana bantuan kecil dari Fans Foundation telah mengubah seluruh jalan hidup mereka. Ada yang berkata bahwa tanpa beasiswa itu ia mungkin tetap bekerja di jalanan. Ada pula yang mengaku bahwa rumah sakit milik yayasan telah menyelamatkan ibunya dari penyakit yang mematikan. Seluruh kisah itu membuat mata Clue berkaca-kaca. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa keputusan yang dahulu lahir dari rasa sakit justru berkembang menjadi pohon besar yang menaungi begitu banyak kehidupan. Mia berdiri di samping ibunya sambil menggenggam tangannya erat. Ia tahu bahwa semua orang yang hadir hari itu sebenarnya sedang merayakan keberanian seorang ibu yang tidak pernah menyerah pada takdir. Ketika acara hampir berakhir, Emma yang masih berusia 8 tahun tiba-tiba naik ke atas panggung membawa sebuah kotak kayu kecil. Dengan suara polos ia berkata bahwa kotak itu berisi
Ribuan surat dari anak-anak yang pernah dibantu oleh Fans Foundation. Surat-surat itu dikumpulkan selama bertahun-tahun sebagai hadiah untuk nenek Clue. Emma membuka salah satu surat dan membacakannya di depan semua orang. Isi surat itu sederhana, hanya beberapa kalimat dari seorang anak yang menulis. Asteris, aku tidak pernah bertemu nenek Clue, tetapi karena sekolah yang nenek bangun, aku bisa bermimpi menjadi dokter. Suatu hari nanti aku ingin menolong orang lain seperti nenek menolongku. Asteris mendengar kalimat itu. Seluruh hadirin berdiri memberikan tepuk tangan yang panjang. Clue tidak mampu lagi menahan air matanya. Ia memeluk Emma dengan erat. Sementara Mia ikut memeluk mereka berdua. Dalam pelukan 3 generasi itu, semua luka masa lalu terasa benar-benar telah berubah menjadi kasih sayang yang akan terus diwariskan. Saat matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, Clue berdiri memandangi langit yang berwarna keemasan untuk waktu yang lama. Ia menarik napas perlahan, lalu tersenyum dengan hati yang penuh kedamaian. Di belakangnya terdengar tawa Emma yang sedang bermain bersama anak-anak lain. Sementara Mia mengawasi mereka dengan senyum yang sama seperti yang dahulu selalu diberikan Clue kepadanya. Clue akhirnya menyadari bahwa hidup bukanlah tentang berapa lama seseorang bertahan, melainkan tentang apa yang ditinggalkannya setelah dirinya pergi. Kekayaan akan habis. Perusahaan suatu hari akan berganti pemimpin, dan nama seseorang mungkin akan dilupakan oleh waktu. Namun cinta yang ditanamkan dengan tulus akan terus hidup di hati orang lain, berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya, menjadi cahaya yang tidak akan pernah padam. Di bawah langit senja yang damai itu, Clue menutup matanya sambil tersenyum. Ia tahu bahwa kisah hidupnya telah selesai ditulis, tetapi warisan kasih sayangnya baru saja memulai babak yang tidak akan pernah berakhir. Bertahun-tahun setelah perayaan besar itu, dunia terus berubah, tetapi kisah keluarga Fans tetap hidup di hati banyak orang. Nama Clue kini tidak lagi hanya dikenal sebagai pendiri atau tokoh besar, melainkan sebagai simbol keteguhan seorang ibu yang pernah jatuh ke titik paling gelap, namun memilih untuk bangkit demi anaknya. Bahkan setelah ia tidak lagi aktif di yayasan, setiap bangunan, setiap sekolah, dan setiap rumah sakit yang mereka dirikan tetap membawa semangat yang sama seperti dulu, bahwa setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup. Mia kini telah sepenuhnya memegang kendali Pinnacle Group dan Fans Foundation. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan itu tidak hanya berkembang secara bisnis, tetapi juga menjadi pusat perubahan sosial global. Banyak negara mengadopsi sistem pendidikan dan kesehatan yang mereka bangun. Mia sering diundang ke berbagai forum dunia, tetapi ia tidak pernah lupa pulang ke tempat paling penting dalam hidupnya, rumah kecil tempat Clue tinggal. Setiap kali kembali, ia selalu duduk bersama ibunya di teras yang sama, berbicara tentang hal-hal sederhana, tertawa, dan mengingat masa-masa sulit yang telah mereka lewati bersama. Emma, yang kini mulai beranjak remaja, tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh empati. Seperti ibunya, ia sering menemani Clue berjalan pelan di taman, sambil mendengarkan cerita masa lalu yang tidak pernah diceritakan secara utuh oleh Mia. Suatu hari, Emma bertanya dengan polos mengapa dunia begitu banyak menyimpan kesedihan. Clue tersenyum dan menjawab bahwa kesedihan selalu ada, tetapi manusia memiliki pilihan untuk tidak membiarkannya menjadi akhir dari cerita. Kalimat itu sederhana, tetapi Emma mengingatnya dengan sangat dalam, seolah menjadi kompas dalam hidupnya sendiri. Sementara itu, sebuah monumen baru diresmikan di pusat utama Fans Foundation. Monumen itu bukan patung megah atau bangunan besar, melainkan sebuah dinding kristal transparan yang di dalamnya terukir ribuan nama orang yang pernah tersentuh oleh bantuan mereka. Di bagian paling atas tertulis satu kalimat yang menjadi inti dari seluruh perjalanan panjang keluarga Fans. Asteris, kebaikan tidak pernah mati. Ia hanya berpindah dari satu hati ke hati lainnya. Asteris saat tirai penutup dibuka, seluruh orang yang hadir berdiri hening. Clue yang sudah sangat lemah secara fisik, di tahun-tahun terakhir hidupnya diangkat perlahan oleh Mia untuk melihat monumen itu dari
Dekat, matanya berkaca-kaca, tetapi wajahnya penuh ketenangan. Ia tahu bahwa semua penderitaan yang pernah ia alami telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Ketika malam tiba, Clue kembali ke kamarnya dengan langkah perlahan. Ia duduk di dekat jendela, sambil memandang langit penuh bintang. Di luar, suara tawa anak-anak masih terdengar dari taman, yang tidak pernah sepi. Mia duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat, sementara Emma tertidur di pangkuannya. Clue menutup matanya perlahan dan tersenyum. Dalam keheningan yang damai itu, ia merasa tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan. Semua yang pernah ia cintai telah tumbuh, berkembang, dan terus hidup di dunia ini. Dan sebelum malam benar-benar larut, Clue menghembuskan napas terakhirnya dengan senyum yang tenang, seolah akhirnya ia benar-benar kembali ke tempat di mana semua cinta itu bermula. Bertahun-tahun setelah kepergian Clue, dunia seperti kehilangan sosok yang selama ini menjadi pusat cahaya bagi banyak orang. Namun warisannya tetap hidup, bukan sebagai nama, melainkan sebagai sebuah gerakan besar yang terus berjalan tanpa henti. Mia kini memimpin seluruh warisan itu dengan penuh kedewasaan. Setiap keputusan yang ia ambil selalu ia pikirkan dengan satu pertanyaan sederhana yang dulu sering diucapkan Clue. Apakah ini akan membawa kebaikan bagi orang lain? Prinsip itu menjadi fondasi yang tidak pernah ia tinggalkan. Bahkan ketika tekanan dunia, bisnis dan politik semakin besar dari hari ke hari, Emma, yang kini telah tumbuh menjadi seorang gadis remaja, sering menghabiskan waktunya membaca catatan-catatan lama milik neneknya. Di dalamnya terdapat kisah perjalanan hidup Clue yang tidak pernah dipublikasikan secara resmi, tetapi ditulis dengan tangan sendiri sebagai pengingat bahwa setiap luka memiliki arti. Emma sering terdiam lama saat membacanya, seolah mencoba memahami bagaimana seseorang bisa mengubah penderitaan sebesar itu menjadi kebaikan yang begitu luas. Ia kemudian berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melanjutkan apa yang telah dimulai oleh neneknya dan ibunya, meskipun ia belum sepenuhnya memahami seberapa berat tanggung jawab itu. Di sisi lain, nama Arthur tidak lagi disebut dengan kebencian ataupun penyesalan. Ia hanya menjadi bagian dari sejarah yang perlahan memudar. Namun di sebuah desa kecil, sebuah taman sederhana, didirikan oleh Fans Foundation atas permintaan Mia sendiri. Taman itu diberi nama Arthur Peace Garden. Di sana, anak-anak bermain tanpa mengetahui siapa Arthur sebenarnya. Tetapi mereka tumbuh dalam lingkungan yang penuh pelajaran tentang perubahan, pengampunan, dan kesempatan kedua. Mia percaya bahwa manusia tidak hanya harus diingat dari kesalahannya, tetapi juga dari usahanya untuk berubah, meskipun terlambat. Pada suatu hari yang tenang, Mia berdiri di depan monumen utama Fans Foundation bersama Emma. Angin berembus lembut, membawa suara tawa dari ribuan anak yang sedang belajar dan bermain di sekitar kompleks tersebut. Mia menunjuk ke arah langit dan berkata bahwa semua yang mereka lihat hari ini bukanlah milik satu orang, melainkan milik semua orang yang pernah percaya bahwa kebaikan itu penting. Emma mengangguk sambil menggenggam tangan ibunya erat. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Saat matahari mulai tenggelam, Mia dan Emma duduk di bangku yang sama yang dulu sering ditempati Clue. Hening menyelimuti mereka, tetapi bukan hening yang kosong, melainkan hening yang penuh makna. Mia menatap langit dan berbisik pelan bahwa ibunya mungkin sudah tidak ada secara fisik, tetapi tidak pernah benar-benar pergi. Karena setiap anak yang tersenyum, setiap kehidupan yang terselamatkan, dan setiap harapan yang lahir di dunia ini adalah bukti bahwa cinta Clue masih terus hidup. Dan di bawah langit senja yang perlahan berubah menjadi malam, kisah keluarga Fans akhirnya tidak lagi menjadi cerita tentang awal atau akhir, melainkan tentang sesuatu yang lebih abadi, sebuah warisan kebaikan yang tidak akan pernah selesai ditulis oleh waktu. Bertahun-tahun setelah itu, dunia yang dulu pernah dipenuhi oleh kisah penderitaan kini berubah menjadi dunia yang lebih sadar akan arti kemanusiaan. Banyak universitas memasukkan kisah keluarga Fans sebagai studi kasus tentang kepemimpinan,
empati, dan transformasi hidup. Namun, bagi Mia dan Emma, semua itu bukanlah sesuatu yang perlu dibanggakan, melainkan tanggung jawab yang harus dijaga agar tidak berubah menjadi kesombongan. Mereka selalu diingatkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan hari ini harus tetap berlanjut, bahkan ketika tidak ada lagi yang mengingat nama mereka di masa depan. Mia kini telah menjadi sosok yang lebih bijaksana. Ia tidak lagi hanya memimpin dengan strategi bisnis, tetapi juga dengan hati yang memahami rasa sakit orang lain. Setiap kali ia mengunjungi sekolah atau rumah sakit yang dibangun oleh Fans Foundation, ia selalu menyempatkan diri untuk duduk bersama anak-anak dan mendengarkan cerita mereka satu persatu. Ia percaya bahwa setiap anak memiliki kisah yang layak didengar, sama seperti dirinya dulu yang pernah diselamatkan oleh keberanian ibunya. Di balik kesuksesan besar itu, Mia selalu merasa bahwa dirinya hanya meneruskan cahaya yang sudah dinyalakan oleh Chloe, bukan menciptakan cahaya baru. Emma, yang kini mulai tumbuh dewasa, semakin memahami makna dari semua cerita yang pernah ia dengar sejak kecil. Ia mulai aktif membantu berbagai kegiatan sosial dan sering menjadi relawan di pusat pendidikan. Banyak orang mengatakan bahwa ia memiliki hati yang sama seperti Chloe, lembut tetapi kuat dalam menghadapi kenyataan hidup. Suatu hari, Emma menulis di buku hariannya bahwa ia tidak ingin dikenang sebagai penerus keluarga besar, tetapi sebagai seseorang yang mampu menjaga api kebaikan tetap menyala, sekecil apapun tindakannya. Pada suatu peringatan besar Fans Foundation, ribuan orang kembali berkumpul di halaman utama. Tidak ada lagi panggung megah atau pidato panjang yang penuh formalitas. Yang ada hanyalah suasana hangat penuh kebersamaan. Mia berdiri di tengah kerumunan sambil melihat anak-anak berlari dengan bebas, tertawa tanpa beban. Di sampingnya, Emma menggenggam tangannya erat. Mia tersenyum dan berkata bahwa inilah arti sebenarnya dari kesuksesan. Bukan ketika seseorang berada di puncak, tetapi ketika ia mampu memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang harus jatuh ke dasar seperti yang pernah mereka alami dulu. Saat malam mulai turun, lampu-lampu di seluruh kompleks Fans Foundation menyala perlahan, menerangi setiap sudut dengan cahaya lembut. Mia dan Emma berjalan pelan melewati taman yang dipenuhi tawa anak-anak. Mereka berhenti sejenak di bawah pohon besar yang dulu ditanam. Sebagai simbol awal perjalanan mereka, Mia menatap langit dan berbisik bahwa mungkin Chloe sudah tidak lagi berada di dunia ini. Tetapi setiap langkah yang mereka ambil adalah bentuk dari kehadirannya yang tidak pernah hilang. Emma tersenyum dan menjawab bahwa selama ada orang yang terus berbuat baik, kisah ini tidak akan pernah benar-benar berakhir. Dan di bawah langit, malam yang tenang, warisan keluarga Fans terus hidup. Bukan sebagai cerita yang selesai, tetapi sebagai cahaya yang akan selalu berjalan bersama waktu. Bertahun-tahun kembali berlalu, hingga waktu terasa seperti hanya menjadi saksi diam dari perjalanan panjang keluarga Fans. Dunia terus bergerak maju, teknologi semakin berkembang, kota-kota semakin modern. Tetapi di tengah semua perubahan itu, satu hal tetap sama, jejak kebaikan yang ditinggalkan Chloe tidak pernah memudar. Mia kini telah memasuki usia matang. Ia tidak hanya dikenal sebagai pemimpin Pinnacle Group, tetapi juga sebagai salah satu tokoh kemanusiaan paling berpengaruh di dunia. Namun di balik semua gelar dan penghargaan itu, ia tetap hidup dengan kesederhanaan yang sama seperti yang diajarkan Chloe. Ia masih sering datang sendiri ke sekolah-sekolah kecil, duduk di lantai bersama anak-anak, dan mendengarkan mimpi mereka tanpa jarak ataupun batas. Setiap kali melihat anak-anak tertawa, Mia selalu teringat wajah ibunya, wanita yang dulu berdiri sendirian melawan seluruh dunia demi satu alasan sederhana, cinta kepada anaknya. Emma, yang kini telah dewasa sepenuhnya, mulai mengambil peran yang lebih besar dalam Fans Foundation. Ia melanjutkan banyak program baru yang tidak hanya fokus pada pendidikan, tetapi juga kesehatan mental dan pemulihan trauma bagi anak-anak yang pernah mengalami kesulitan hidup. Banyak orang melihat dalam diri Emma bukan hanya penerus, tetapi juga perpanjangan dari semangat Chloe yang tidak pernah padam. Ia sering berkata dalam setiap forum bahwa dunia tidak
akan berubah hanya dengan kekuatan besar, tetapi dengan hati kecil yang tidak pernah berhenti.